Sebagai jenderal yang menjunjung tinggi seni dan peradaban kekaisaran, namun dalam semalam memberontak, bukan hanya mengurung permaisuri di harem untuk mencuci kakimu. Bahkan para menteri di istana yang menentangmu juga disita seluruh keluarganya. Para cendekiawan di luar sana mengutukmu sebagai tiran, tetapi kamu tidak meredamnya. Malah mengeluarkan dekret untuk membakar buku dan mengubur para cendekiawan. Semua ini karena kamu memiliki bakat terbaik, tetapi tetap tidak dapat memenuhi syarat kebangkitan. Saat kamu mempersiapkan hadiah ulang tahun yang mewah untuk datang ke dunia ini, setelah mengetahui bahwa Yuan Sheng memimpin 500.000 tentara akan membantai kerajaan Jin, tanpa diduga permaisuri malah mempercayai fitnah para pejabat pengkhianat. Bahkan mengeluarkan 12 dekret emas, memerintahkanmu untuk memerintahkan Yuan Sheng segera menarik pasukannya dan kembali ke ibu kota sendirian. Saat menerima dekret tersebut, Yuan Sheng marah hingga muntah darah dan pingsan. Dan kamu malah tertawa marah saat melihat alur cerita berdarah ini. Kemudian kamu melambaikan tangan dengan lebar, bawa kedua kasim anjing itu dan penggal mereka. Lalu segera katakan padaku, jenderal ini punya sesuatu untuk dikatakan. Dengan perintah ini, semua prajurit serempak berteriak dengan paksa, siap. Dalam waktu kurang dari dupa, aura membunuh di kamp militer membubung tinggi ke langit. Seolah hendak merobek langit. Kamu berdiri dengan bangga di platform tinggi, menatap pasukan yang padat seperti semut. Menyebar hingga ke lensa pandang, suaramu menggelegar, menggema di langit. Saudara-saudara sekalian, menoleh ke belakang, kapan kita tidak berada dalam kobaran api perang? 100 tahun berjuang dalam darah. Tepat ketika kita membangun prestasi dan memegang dukungan kaisar. Tiba-tiba ada guntur seperti 12 dekret emas yang menghantam puncak kepala. Yang mulia mengeluarkan dekret, memerintahkan kita untuk menghentikan perang. Apakah kalian setuju? Saat mengatakan ini, nadanya sangat serius. Dengan kebencian menggigit bibir. Dalam sekejap ini, banyak bawahan dan jenderal bersatu mengangkat senjata dan berteriak, tidak setuju. Puluhan pemimpin berteriak, dan tentara lainnya segera mengikuti dengan berteriak keras, tidak setuju. Kemudian kamu meraung lagi, benar, kita tidak setuju. Jenderal ini juga tidak akan setuju. Para rekan seperjuangan yang tewas dalam 100 tahun terakhir tidak akan setuju. Tak terhitung jumlahnya yang. Arwah orang-orang yang dibantai oleh binatang buas kerajaan Jin juga tidak akan setuju. Kita penggal Kasim pembawa pesan. Merobek dekret emas, menolak dekret, membantai kerajaan Dajin, membersihkan sisi kaisar. Tanyakan pada mereka yang disebut kutu kerajaan, di mana mereka menempatkan kita para prajurit, di mana mereka menempatkan rakyat jelata di perbatasan? Saat berikutnya, tak terhitung jumlahnya prajurit berlari ke arah mereka dengan raungan. Sekarang ribuan kuda berlari dan bergemuruh. Gunung dan sungai bergetar karenanya, menggema di langit. 100 tahun pertempuran berdarah. Hari ini balas dendam dengan darah, bantai Dajin, bersihkan sisi kaisar. Selain pengkhianat, tidak jauh dari sana, banyak orang mendengar. Teater dahsyat yang menderu, wajah mereka menunjukkan efek selama Jenderal Agung ada. Selama para prajurit itu ada, tempat ini akan aman dan tidak perlu takut pada binatang buas Jin itu. Namun, beberapa agen yang ditempatkan di sini memiliki wajah yang nyaman dan tidak berdarah. Hanya pucat dan kusam yang tersisa. Slogan-slogan di depan baik-baik saja. Ini untuk menentang perintah dan mengirim pasukan untuk melawan negara Jin. Bagaimana pengadilan akan menghadapinya setelahnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang disebut Hou Zenyuan. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Dan saat mendengar slogan-slogan di belakang, Jenderal Agung Zenyuan Hou tanpa malu-malu bersiap untuk memberontak. Saat beberapa agen rahasia mencatat dengan pena, jari-jari mereka gemetar tanpa sadar. Tulisan itu seperti naga dan ular, dan mereka terus bergumam pada diri sendiri. Sudah tamat. Benar-benar tamat. Jenderal Lin benar-benar memberontak. Sial. Ini adalah tentara Zenyuan yang mengalahkan negara Jin hingga berdarah-darah. Siapa yang bisa mengalahkan ini di dalam dinasti? Cepat, 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 kirimkan berita kembali secepatnya. Jika tidak, semua orang akan menderita. Sementara itu, di sisi lain, di tenda jenderal pasukan Jin besar, para jenderal suku asing ini sedang minum anggur sambil tersenyum lebar. Hahaha, kudengar ada 12 dekret emas. Ketika 12 dekret kekaisaran tiba, Hou Zenyuan yang terkutuk itu muntah darah di tempat. Lucu sekali, Wu Dajin benar-benar tidak ditakdirkan untuk mati. Jika tidak, bajingan itu pasti berhasil. Para idiot di Dafeng akan bertengkar di antara mereka sendiri. Jika Wu Dajin memiliki jenderal dewa seperti itu, dia pasti akan memberinya kepercayaan tanpa batas. Jadi, jika Hou Zenyuan benar-benar menyerah, apakah kamu akan menerimanya? Menerima apa? Bajingan yang membantai klan Wu Dajin pasti akan dicabik-cabik. Beberapa orang minum dan membual tanpa rasa waspada. Lagi pula, menurut informasi yang dikembalikan oleh agen, krisis ini telah teratasi. Tentara Zenyuan pasti akan menghentikan perang. Musuh terbesar dan paling menakutkan di masa lalu, Hou Zenyuan, akan segera dieksekusi karena kejahatan yang dibuat-buat. Namun, pada saat ini, baik di dalam maupun di luar camp,
Semua orang merasakan getaran yang mengerikan. Para jenderal terkejut pada saat ini. Tiba-tiba otak mereka kosong, lalu mereka berteriak ngeri. Sial! Serangan musuh! Ada banyak pasukan yang mendekat. Cepat pertahankan. Mungkinkah Jenderal Zhen Yuan menyadari ini sudah terlambat? Kavaleri besi yang tak terhingga menyerbu seperti air bah, bilah es dingin berkilauan di tangan, memancarkan cahaya yang tajam. Pembantaian Kyoto, penghancuran markas besar, disertai raungan pertempuran yang memekakan telinga. Para jenderal dan prajurit tentara Zhen Yuan dengan tak terhentikan berani memasuki medan perang, menyebabkan banyak bangsawan suku asing panik. Mereka berjatuhan satu demi satu, dalam sekejap mata perkemahan berubah menjadi neraka syura, lengan dan kaki yang terputus berserakan di mana-mana. Darah merah segar mengalir seperti sungai, mewarnai bumi yang luas dengan warna merah yang menyilaukan. Kau melambaikan tombak Fang Tianji yang menakutkan. Kau melepaskan berbagai gerakan mematikan dengan sepuasnya, kekuatan dan keterampilan bela diri yang lebih kuat dari sebelumnya, membuatmu langsung berubah menjadi mesin penuai kematian. Bangsawan suku asing yang tak terhitung jumlahnya gugur seketika di bawah serangan kekuatan spiritual ini. Hahaha, mati untuk jenderal ini. Kau menari dengan liar sambil tertawa terbahak-bahak, tanpa sengaja. Baju zirah hitam yang menutupi seluruh tubuhmu telah dibasahi oleh darah panas para bangsawan suku asing yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan semburat merah menyala yang menyilaukan. Pada saat ini, tugas yang terbangun di lubuk alam bawah sadarmu juga mengalami peningkatan pengalaman tanpa suara. Bahkan ada tugas yang pada saat perang dimulai tiba-tiba berubah menjadi status selesai. Hanya dalam sekejap, kau telah mencapai pembantaian 1000 orang. Bangsawan suku asing dari semua penjuru ketakutan, satu persatu tanpa sadar mengeluarkan raungan dan ratapan putus asa, berebut untuk melarikan diri dari neraka dunia ini. Menyerah, aku menyerah. Banyak suku asing di tempat kejadian berteriak ketakutan. Senjata di tangan mereka jatuh tanpa sadar ke debu, dan kemudian mereka berlutut dengan kedua lutut, mulut mereka dengan cepat mengucapkan kata-kata permohonan yang membingungkan. Wajah itu tampak seperti lukisan yang diukir oleh ketakutan itu sendiri. Setiap inci kulit mengungkapkan keputusasaan dan gemetar. Namun, kau sama sekali tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Bagaimana jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan? Tetap membunuh tanpa kesalahan. Saat berikutnya, tombak Fang Tianji yang berkilauan dingin menyapu, kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Sementara di sisi lain, seorang jenderal suku asing yang berlari keluar dari tenda utama, melihat pemandangan di depannya, pertama-tama merasa takut, lalu, segera setelah melihat sosokmu, dia jatuh ke dalam ekstasi. Itu adalah Hou Zhen Yuan. Bunuh dia. Selama kita membunuhnya, kita bisa menang. Hahaha, bagus sekali. Surga tidak akan membiarkan markas besar kita binasa. Bajingan sialan itu benar-benar menyerbu formasi secara pribadi. Dalam teriakan, para jenderal suku asing memegang senjata mereka, mata mereka merah, wajah mereka menunjukkan kegilaan, dan mereka bergegas menuju depan dengan ganas. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Meskipun mereka tahu bahwa lawannya sangat kuat, tetapi dua kepalan tangan sulit untuk melawan 4 tangan. Asalkan aku berada dalam kondisi terbaik, aku pasti bisa membunuh mereka. Saat ini, kau mengayunkan tombak Fang Tian, melihat para jenderal suku berdatangan. XP gila terpancar di wajahnya. Hahaha, bagus sekali kalian datang. Lindungi jenderal. Klan Dafeng juga meneriakkan berbagai slogan dan terus menyerbu maju. Berusaha menghalangi niat para jenderal musuh, tapi bahkan sebelum sempat berteriak beberapa kali, hanya bayangan hitam yang melesat keluar. Diikuti oleh ledakan sonik beruntun. HMPH. Belasan jenderal suku langsung kau hancurkan, berubah menjadi anggota tubuh yang terpenggal. Beberapa minggu kemudian, suara pembantaian yang sangat berbeda bergema di seluruh medan perang. Cepat lari, para pemimpin semuanya mati. Orang-orang Dafeng ini adalah iblis. Kekalahan seperti gunung runtuh. Bersamaan dengan runtuhnya dinasti Dajin, pasukan ini mengalami kekalahan besar. Kau menebas mereka dengan mudah. Para klan suku itu menyerah atau berbalik dan melarikan diri dengan panik. Para prajurit Zhen Yuanjun mengambil kesempatan untuk membantai dengan ganas, memulai mode pembantaian gila-gilaan. Sebelum perang dimulai, sudah ada pernyataan bahwa pertempuran ini tidak menerima penyerahan apapun, dan karena itulah, sesuai kebiasaan, para klan suku yang berlutut di tanah semuanya dipenggal di tempat, lalu para suku melarikan diri. Setelah pengejaran selama sehari, pasukan utama dinasti Dajin benar-benar dikalahkan, hanya menyisakan klan suku yang tersebar. Berhasil mundur ke padang rumput, dan Zhen Yuanjun juga tidak berhenti begitu saja, terus menyerbu masuk. 500.000 tentara berbaris dengan megah, menyapu seluruh padang rumput. Ketika bertemu dengan suku dinasti Dajin, langsung membantai habis tanpa sisa, kecuali ternak, tidak ada rumput yang tersisa. Siapapun yang berasal dari suku itu, semuanya dibantai. Seiring berjalannya waktu, padang rumput dipenuhi dengan bau darah. Pada sore hari ketiga, senja seperti darah. Di dalam kota Tianlang, ibu kota dinasti Dajin, di wilayah inti, para bangsawan suku menari dan bernyanyi.
dipenuhi dengan suasana gembira. Zhen Yuanhou itu akhirnya akan dibunuh. Setelah ini, Dajin kita pasti akan menguasai dataran tengah. Menjadi penguasa baru. Bawa semua wanita cantik yang telah kita rampas sebelumnya, berikan satu kepada setiap orang sebagai hadiah. Mohon suntikan darah bangsawan Dajin kita kepada mereka. Namun, pada saat ini, beberapa tentara yang terluka dan berlumuran darah muncul di bawah penjagaan beberapa penjaga suku. Dan para prajurit yang ketakutan ini berteriak dan mengigau. Pemimpin besar. Zhen Yuanhou memimpin pasukan untuk menyerbu. Cepat lari. Cepat lari semuanya. Dalam sekejap, kebisingan di tempat itu berhenti. Berbagai ekspresi kemarahan dan ketidakpuasan muncul di wajah banyak bangsawan. Brengsek, siapa yang menyuruh kalian membawa orang gila ini ke sini? Jenderal Zhen Yuanhou akan dibunuh oleh Kaisar Wanita Dafeng. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerang? Menyebarkan desas-desus harus dihukum. Omong kosong apa ini? Ini adalah kota Tianlang, ibu kota kerajaan Dajin dalam sejarah. Tidak jauh dari sana, sosok-sosok yang berbahaya. Sudut bibir mereka tanpa sadar melengkung membentuk seringai mengejek, sedingin es musim dingin. Bendera diangkat tinggi. Orang yang mengenakan topi kepala serigala itu. Raja dinasti Dajin, yang mengenakan ornamen emas rumit, tertawa terbahak-bahak seperti serigala, penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali. Namun, dalam sekejap, teriakan pertempuran yang sengit datang seperti air pasang, langsung menembus awan. Kuku besi menginjak-injak kota Tianlang, menaklukkan kerajaan Dajin, dan memusnahkan seluruh suku. Dalam sekejap, para bangsawan suku yang tadinya tinggi di atas sana menjadi kacau balau. Wajah semua orang pucat pasi, ketakutan dan gelisah. Saat itu, tempat itu menjadi kacau balau. Jeritan bercampur menjadi simfoni kepanikan. Cepat lihat, mereka menyerang. Kota benar-benar diserang. Di bawah gerbang kota, Anda menghadapi celah besar yang retak di tombak di tangan Anda. Kilatan kekejaman melintas di mata Anda, lalu Anda menyerang lagi, dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Gerbang kota benar-benar runtuh dalam gemuruh yang memekakan telinga, berubah menjadi serpihan kayu dan pecahan yang berterbangan di seluruh langit. Para jenderal, ikuti aku untuk menyerbu dan membunuh mereka tanpa ampun. Perintah dikeluarkan. Anda memimpin seperti harimau yang turun gunung, menerobos masuk ke kota Tianlang. Kemudian, sosok Anda melesat melintasi medan perang. Bayangan tombak menari naik turun. Setiap serangan akurat dan mematikan, menuai nyawa suku demi suku. Semua suku yang Anda temui di sepanjang jalan. Bukanlah lawan yang sepadan. Para prajurit Zhen Yuan Army lainnya, meskipun tampak sedikit lelah, tetapi masih sangat bersemangat. Bagaimanapun, kesempatan untuk menginjak-injak kota Tianlang seperti ini adalah impian para prajurit perbatasan, yang mungkin tidak akan terwujud dalam bertahun-tahun. Sesaat kemudian, Anda menerobos masuk ke istana kerajaan Dajin. Lin Yaoxu, ini kamu, sialan. Beraninya kau memulai perang tanpa menghiraukan persahabatan antara Jing dan Feng? Mungkinkah kau tidak ingin hidup lagi? Mata raja suku yang berkhianat itu penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia meraung dengan sekuat tenaga. Ekspresi banyak bangsawan sudah sangat mirip. Berbagai makian segera muncul. Jenderal Zhen Yuanhou yang terkutuk. Beraninya kau melanggar perintah tuanmu sendiri? Kau pasti akan mati. Menyerang istana kerajaan Dajin tanpa izin, kau telah memulai perang. Apakah kau tidak takut akan kehancuran? Dan kau tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada orang-orang bodoh dan dungu ini. Melepaskan tetesan darah di atas, menyerbu maju seperti harimau memasuki kawanan domba, membantai tanpa henti. Seketika, dipenuhi keputusasaan yang tak terbayangkan, para suku asing itu berlomba-lomba menjadi jiwa raja. Sesaat kemudian, di atas tembok kota, sosok mengenakan baju zirah yang ternoda merah darah, tawa sinis bergema di seluruh kota. Perintahkan, bantai kota Tianlang, kecuali rakyat Dafeng. Bunuh semua suku asing, cabut sampai ke akar-akarnya. Sehari kemudian, Jing Qinwang, bersihkan sisi kaisar, ciptakan kembali dunia. Sesaat kemudian, prajurit Zhen Yuan yang tak terhitung jumlahnya dengan fanatik meneriakan, Jenderal Perkasa. Bersamaan dengan itu, di ibu kota dinasti Dafeng, Perdana Menteri Zhao Gui menerima surat rahasia, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Hahaha, Lin Yaozu. Kali ini, lihat bagaimana kau bisa lolos dari kematian. Melawan dekret suci, 12 dekret emas berturut-turut. Kali ini kau pasti mati. Bahkan jika Kaisar pertama bangkit kembali, dia tidak akan berani menentang nama suci dunia. Jika tidak, itu akan menginjak-injak martabat keluarga kerajaan menjadi debu. Adapun pemberontakan untuk membersihkan sisi Kaisar yang disebutkan kemudian. Zhao Gui tidak menganggapnya serius. Sebagai musuh lama, musuh yang paling dia pahami. Dalam benaknya, kau tidak akan pernah memilih untuk memberontak. Menurutnya, itu hanyalah rencana pihak lain untuk mengubur dinasti Dafeng bersamanya setelah kematiannya. Meskipun Zhao Gui sedikit menyesal tentang hal ini. Harta karun aneh yang dikirim oleh orang-orang dari dinasti Dajin setiap tahun,
tetapi secara keseluruhan, suasana hatinya masih sangat menyenangkan. Singkirkan Marquis Zenyuan, dan kau dapat mengendalikan seluruh dunia, menginginkan apapun yang kau inginkan. Bahkan kau dapat mencoba posisi yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, kedalaman mata Perdana Menteri memunculkan sedikit keserakahan. Menatap istana seperti serigala lapar. Sayangnya, bidak Zhao Hui ini sangat buruk, hanya dapat dikirim secepat mungkin untuk mengantarmu pergi. Jelas, mantan kehidupan ini juga tidak akan berpikir kau akan memberontak, bahkan jika dia melihat intelijen. Akan selalu berpikir bahwa seseorang berkontribusi atau melebih-lebihkan. Keesokan paginya, di aula, di atas pengadilan yang hikmat, intelijen yang dikumpulkan oleh mata-mata dipublikasikan. Segera setelah intelijen keluar, seluruh aula tampak seperti petir menyambar, dan suasananya tiba-tiba memanas. Pada saat ini, para menteri terkejut. Suara diskusi terdengar di mana-mana, wajah setiap orang dipenuhi dengan keterkejutan, kecurigaan, atau kesadaran. Perubahan mendadak membuat situasi pengadilan yang sudah bergolak menjadi semakin rumit. Saat berikutnya, para pejabat dari berbagai tingkatan keluar satu persatu, dengan retorika yang saleh dan penuh semangat. Hou Zenyuan, Lin Yaozu, bertindak aneh, durhaka, dan menolak dekret kekaisaran. Berusaha memberontak, benar-benar pantas mati, menipu yang mulia. Ambisi Lin Yaozu untuk memberontak sudah jelas. Saya mohon agar 9 generasinya dihukum mati. Apa yang dikatakan oleh Chancellor-in-Chief sangat benar. Saya setuju. Saat ini, baik pejabat sipil maupun jenderal militer di pengadilan. Banyak pejabat di aula utama memiliki sikap yang luar biasa sama seperti sebelumnya. Semua ingin mengambil kesempatan ini untuk menempatkanmu di tempat mati. Para pejabat sipil dipengaruhi oleh orang kaya dan berkuasa, dan tidak ingin orang kasar itu terus hidup bebas. Sedangkan para jenderal militer adalah karena sebagian besar jenderal militer yang ada berasal dari keluarga bangsawan. Sama sekali tidak ingin orang rendahan sepertimu, yang naik dari seorang prajurit kecil, terus menduduki posisi jenderal. Duduk di atas leher mereka. Melihat ini, mulut Perdana Menteri yang berkuasa terangkat, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Seolah-olah kemenangan ada di depan mata. Sementara permaisuri di atas diam-diam menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa dari mereka. Meskipun dia juga ingin menyingkirkanmu, dia tidak suka melihat pengadilan memiliki pendapat yang sama. Pada saat yang sama, 500.000 pasukan Zenyuan yang kau pimpin kembali seperti ombak yang mengamuk. Pasukan penjaga kekaisaran dari ibu kota Dafeng tepat dalam 2 atau 3 hari. Tepat ketika pengadilan menyelesaikan resolusi. Ketika dekret kekaisaran baru dan utusan kekaisaran berangkat, kau dan 500.000 pasukan Zenyuan telah melintasi padang rumput dan melewati pegunungan. Seolah-olah kekuatan yang menusuk jantung, terjun ke wilayah dinasti Dafeng, mengarah langsung ke ibu kota. Selama periode ini, ketika melewati kota-kota, berbagai pejabat atau melarikan diri setelah mendengar berita, atau membuka gerbang untuk menyerah. Bahkan di tempat-tempat yang ramai, kekuatan tempur yang mereka miliki hanyalah 1.000 orang yang tidak berguna. Dibandingkan dengan 500.000 pasukan elit, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk dibandingkan. Dalam sekejap mata, langit cerah saat berangkat, dan saat senja. Menaklukkan 12 kota berturut-turut, setiap kali tiba. Ada orang-orang yang mendengar berita, membawa makanan dan minuman untuk menyambut pasukan kerajaan. Reputasi yang kau kumpulkan selama bertahun-tahun memungkinkanmu untuk mendapatkan hati rakyat tanpa apapun. Pada saat yang sama, dinasti Dafeng. Di istana kekaisaran, Hou Zenyuan yang kejam meneriakkan slogan King Junche dengan lantang. Memimpin 500.000 tentara untuk maju ke selatan dengan kecepatan penuh. Hou Zenyuan telah menaklukkan 3 kota berturut-turut. Sedang membunuh menuju Kyoto. Pertempuran berdarah, Hou Zenyuan memberontak. Jia Yusiti telah direbut, satu demi satu marga tanpa henti seperti estafet. Menempatkan orang untuk tidak ragu-ragu, dari jarak ribuan mil Jiang-Jian melesat datang, menyampaikan pesan yang hikmat dan sangat mengejutkan. Saat ini, terlepas dari kekuatan militer Dafeng yang sombong, atau Perdana Menteri Zhao Gu yang merencanakan strategi, bahkan setiap pejabat sipil dan militer yang hadir, semuanya tercengang. Terjebak dalam keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Pemberontakan? Hou Zenyuan sebenarnya memberontak? Bajingan terkutuk, dia berani mengibarkan bendera pemberontakan seperti ini. Benar-benar tidak masuk akal, benar-benar tidak tahu hukum. Tapi sekarang situasinya sudah tidak terkendali. 500.000 pasukan Zenyuan yang perkasa itu, siapa yang bisa melawan mereka? Dia berani menggulingkan langit. Bahkan memiliki niat membunuh untuk membantai Kaisar Jing. Menghadapi berita yang begitu dahsyat, semua orang tercengang di tempat. Beberapa saat kemudian, Kaisar wanita Dafeng jatuh ke dalam kemarahan yang tak terlukiskan. Bajingan, pengkhianat terkutuk ini, marganya benar-benar tak termaafkan, 9 generasi harus dibantai. Tidak, harus dibantai 10 kali lipat sebagai peringatan bagi yang lain. Di sisi lain, Perdana Menteri Zhao Hui sangat pucat, tato di tubuhnya terasa panas membara.
Lawan yang memusuhi atau lebih tepatnya membenci Anda adalah orang yang paling mengenal Anda. Dibandingkan dengan yang lain, dia lebih memahami kemampuan Anda. Jika Qi Zhen memutuskan untuk memberontak, tidak ada seorang pun atau pasukan pun di dunia yang bisa menghentikannya. Para pejabat lainnya semua melayani dengan sepenuh hati. Sambil menatap kaisar wanita Bima Sakti yang memaki Anda, diam-diam memikirkan hal lain. Sesaat kemudian, kaisar wanita Da Feng membuka mulutnya dengan marah dan berteriak keras, "Baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Katakan padaku cara mengatasi pengkhianat Hou Zhenyuan ini." Para pejabat sipil dan militer segera terlibat dalam diskusi yang lebih sengit. Seorang jenderal maju dan berkata, "Melapor kepada Yang Mulia, menurut pendapat saya, kita harus segera mengeluarkan dekret kekaisaran untuk mencela tindakan pemberontakan Hou Zhenyuan, dan dengan 200.000 pasukan penjaga kota kekaisaran, kita harus mempertahankan kota kekaisaran dengan kuat. Perintahkan pasukan dari semua penjuru untuk mengepung dan menekan dari segala arah, dan sepenuhnya memusnahkan pasukan pemberontak ini." Selain itu, ada juga pejabat sipil yang memberikan saran dengan rasa keadilan yang tinggi. Yang Mulia adalah tubuh naga sejati dan burung phoenix, selama Anda maju dan mencela pengkhianat Zhenyuan. Para pemberontak dari pasukan Zhenyuan itu secara alami akan meletakkan senjata mereka dan menyerah. Saran-saran kotor lainnya, seperti memobilisasi bangsawan berjasa, kekuatan sekte Buddha untuk melawan, membiarkan rakyat jelata menjadi tembok daging, DLL, juga muncul satu persatu. Singkatnya, sebagian besar pejabat istana berencana untuk bertahan dengan mati-matian, karena bentrokan langsung tidak mungkin menang. Kau dan 500.000 tentara Zhenyuan hanya menggunakan hati publik, simpati, dan belas kasihan untuk mencapai ribuan subtitle. Mendengarkan fitnah para abdi dalem, tiba-tiba Permaisuri merasa kesulitan di depannya tampaknya tidak begitu sulit untuk dihadapi. Memperoleh kembali kepercayaan diri dan dihidupkan kembali, dia memutuskan untuk secara pribadi memimpin pasukan untuk menenangkan pemberontakan. 200.000 tentara penjaga berkumpul dengan cepat seperti gelombang, menjaga setiap inci tanah ibu kota dengan ketat. Di dalam dan di luar sama-sama kokoh seperti emas. Di sisi lain, setelah istirahat singkat, kau mengatur pasukan. Sekali lagi memimpin pasukan untuk menyerang dengan kekuatan yang tak tertahankan, berturut-turut menaklukkan 6 kota penting, ketajamannya langsung menunjuk ke pengadilan kerajaan Da Feng. Seolah-olah semua rintangan akan berubah menjadi akumulasi, membuka jalan menuju puncak kekuasaan. Di luar ibu kota, ada 15.000 tentara penjaga. Berkemah dan menjaga, di dalam tembok kota, lusinan jenderal bangsawan menunggu dengan waspada. Seorang petani kecil berani memberontak, kali ini, kita harus mengalahkannya dengan keras dan biarkan dunia melihat apa artinya menjadi ahli strategi. Benar, di masa lalu, aku tidak memperhatikan dan membiarkan anak kecil ini naik ke atasku. Ini hanyalah rasa malu terbesar. Lin Yaozu itu beruntung, kalau tidak, apa urusannya? Pengkhianatan dan pemberontakan, kali ini kita harus menjadi pelopor dan memberinya kejutan. Jelas, para prajurit yang lahir dari bangsawan ini meremehkan asalmu dari lubuk hati mereka. Di puncak tembok kota Wei, Permaisuri mengenakan jubah naga, dikelilingi oleh para abdi dalem di kedua sisi, sambil biasa-biasa saja, semua tampak serius. Bersama-sama menatap cakrawala yang luas, suara derap kuda yang memekakan telinga berangsur-angsur membesar, seluruh bumi seolah-olah bergetar. Segera setelah itu, tentara Zhenyuan yang tak terbatas dan tak berujung keluar seperti air pasang, baju besi-besi di tubuh mereka bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Di bawah matahari pagi, mereka tampak lebih perkasa dan luar biasa. Setelah beberapa saat, 15.000 tentara penjaga yang gagah berani berkumpul menjadi barisan militer yang tidak bisa dihancurkan. Berlawanan dengan itu, 500.000 tentara Zhenyuan yang sama-sama perkasa juga bergelombang seperti gelombang yang marah. Di antara kedua pasukan, udara pengap dipenuhi dengan niat membunuh yang memaksa. Lusin jenderal bangsawan mengendarai kuda perang ke depan dan secara aktif memarahi pengkhianat Lin Yaozu. Mengapa tidak menyerah saja? Dasar anjing. Mengapa tidak keluar? Petani kecil berani membalas budi dengan pengkhianatan, dan bahkan memberontak dan membuat kekacauan? Mati saja. Di sisi lain, kau mengenakan baju besi lengkap dan membawa selusin bawahan, dan bergegas keluar dari lorong yang terbuka tanpa suara. Pada saat ini, kegembiraan di hati para jenderal bangsawan menjadi semakin mendidih. Gelombang makian dan tantangan bahkan 3 poin lebih kuat dari sebelumnya, udara dipenuhi dengan suasana pertempuran yang tegang dan panas, seorang jenderal muda bangsawan yang bersemangat mengerahkan tunggangannya dengan tiba-tiba, ujung kakinya bergerak di punggung kuda. Tombak panjang di tangan menari seperti naga, ujung tombak berkilauan, teriakan nyaring. Namun sayang, Chanzan dari Jenderal Yukian, seorang pengkhianat yang tidak berbakti, lebih baik segera menyerah. Mendengar perkataanmu, beberapa bawahanmu tidak bisa menahan diri. Ingin maju dan membunuhnya, tetapi kamu jelas tidak tahan dengan tradisi duel antar jenderal sejak zaman dahulu. Menurutmu, menggunakan duel antar jenderal untuk meningkatkan moral tidak terlalu berpengaruh pada pasukan jarak jauh, dan kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan tegas melambaikan tangan, seluruh pasukan menyerbu. Dalam sekejap, bendera komando dikibarkan.
Pasukan besar yang bergelombang seperti air pasang tiba-tiba meraung keluar. 100.000 kavaleri besi langsung menyerbu dan membantai masuk. Segera setelah itu, prajurit Zenyuan yang tak terhitung jumlahnya menyerang tanpa rasa takut akan kematian. Para jenderal bangsawan itu benar-benar kehilangan akal sehat dan tidak mengikuti aturan sama sekali. Tetapi karena perang telah dimulai, mereka hanya bisa bertahan dengan keras. Dalam teriakan itu, banyak prajurit penjaga dengan berani mengangkat senjata mereka dan berinisiatif untuk bertempur. Menurut mereka, kelompok perbatasan ini sama sekali tidak cukup untuk melawan pasukan elit dinasti. Hanya dengan satu tatapan. Pihak mereka akan membantai pihak lain sampai berkeping-keping, memukuli mereka hingga berantakan dan melarikan diri dengan malu. Namun, saat kedua arus bertabrakan, para prajurit penjaga tahu bahwa mereka salah. Dibandingkan dengan pasukan Zenyuan yang terus-menerus terlibat dalam pertempuran besar dan kecil, bahkan menginjak-injak istana kerajaan. Orang-orang ini lebih seperti bunga di rumah kaca. Selain tubuh yang lebih perkasa dan penampilan yang lebih terhormat dari pihak lain. Ketika saatnya tiba untuk bertarung, kekuatan tempur mereka sama sekali tidak setara. Hanya dalam sekejap, 150.000 prajurit penjaga terkejut. Prajurit perbatasan yang ganas seperti harimau dan macan tutul langsung bertemu dengan seorang anak kecil. Selama itu, kamu menunggang kuda perang dan menyerbu di garis depan, mengayunkan tombak halberd dan berubah menjadi dewa kematian tanpa ampun di medan perang. Dimanapun kamu menginjak, seperti angin musim gugur menyapu daun-daun berguguran, medan perang meninggalkan serangkaian anggota tubuh yang patah. Sosokmu melesat melalui warna darah, seperti mesin penuai kekuatan tempur yang tak kenal lelah, menerobos dengan kekuatan yang tak tertahankan. Langsung menuju para jenderal bangsawan itu. Haha, benar-benar mencari kematian. Sebagai jenderal utama, beraninya dia menyerbu di garis depan. Benar-benar tidak punya otak. Bunuh Linya Ogzu, hadiahi 10.000 tael emas, dan diberi gelar bangsawan dan menteri tepat di depan mata. Para jenderal bangsawan menunjukkan ejekan di wajah mereka, seolah-olah kemenangan sudah di tangan. Di antara mereka, seorang jenderal muda yang memegang tombak panjang. Ingin bersaing untuk mendapatkan pujian pertama dan menjadi sorotan, dia bahkan memacu kudanya untuk menyambutmu dengan inisiatif, ingin membunuhmu dengan ini. Menggunakan kepalanya sebagai modal untuk promosi. Sayangnya, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat mata mereka bertemu, tombak halberd itu seperti meteor yang membelah langit, membelahnya menjadi dua dengan kekuatan yang tak tertandingi. Membunuhnya dengan santai. Setelah itu, tanpa menunggu para jenderal itu bereaksi, kamu membantai. Glaive Fangtian yang menakutkan berputar dengan panik, membunuh anak-anak satu demi satu, melenyapkan semua sampah ini. Ratusan ribu bangsawan, pejabat, dan jenderal tewas satu demi satu. Para bangsawan di bawah komandonya juga melarikan diri dan menderita kerugian besar. Dalam sekejap, moral pasukan pengawal runtuh. Pasukan pengawal seperti burung yang ketakutan, menangis dan melarikan diri ke segala arah. Peluang dan kemuliaan hari ini telah sepenuhnya dilahap oleh ketakutan yang ada di mana-mana. Para bangsawan pasukan pengawal yang tersebar melarikan diri dengan panik ke arah lain. Beberapa bahkan bergegas menuju gerbang kota, berteriak dan meminta untuk membukanya. Jelas, mereka sudah ketakutan. Mereka tidak berani terus bertarung. Melihat ini, mata Kaisar Wanita Dafeng membelalak, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia, yang tidak mengerti urusan militer, tidak pernah menyangka akan sampai pada kesimpulan ini. Bahkan jika jumlahnya 3:1, perbedaannya sangat besar. Tapi itu tidak akan runtuh dalam beberapa tarikan napas, kan? Tidak jauh dari sana, Perdana Menteri memanggil sekelompok pejabat sipil dan militer. Semuanya berwajah pucat dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Jika tidak, mereka tahu bahwa Anda sangat berani di medan perang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka itu akan sangat mengejutkan dunia, benar-benar di luar imajinasi semua orang. Pada saat ini, mereka mengutuk para jenderal bangsawan di dalam hati mereka. Jika bukan karena sekelompok bajingan ini yang percaya diri dan bersikeras memimpin 150.000 bangsawan untuk melawan, situasi saat ini tidak akan terjadi. Menurut gagasan pejabat sipil, 200.000 bangsawan pasukan pengawal akan berkumpul di kota dan mati. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang luar biasa, Anda tidak akan dapat menembusnya. Tetapi sekarang hanya ada 50.000 bangsawan, jadi sekarang agak berbahaya. Selain itu, semua pejabat juga memarahi permaisuri. Itu hanyalah otak babi. Bagaimana dia bisa menyetujui situasi bodoh seperti itu? Buka gerbang dan biarkan kami masuk. Sekelompok iblis akan membunuh kita. Para desertir meraung dengan panik dan terus berteriak di luar gerbang kota. Melihat para bangsawan pasukan Zenyuan membunuh dari belakang, mentalitas mereka akan runtuh. Di tembok kota, Perdana Menteri memanggil dengan ekspresi cemas dan berteriak dengan marah, "Jangan buka gerbang." Untuk mencegah pengkhianat Zenyuan Hou mengambil kesempatan untuk menyerang dengan pasukan dan membahayakan keselamatan tubuh yang mulia. "Panah, beri aku panah." Biarkan para desertir ini kembali untuk melawan. Sampah sialan, mereka dikalahkan dalam satu pertemuan. Setelah membunuh pengkhianat sialan itu,
Bajingan ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sekejap, panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Banyak bangsawan pasukan pengawal menjadi saringan di tempat, di bawah ancaman kematian dan ketakutan. Pasukan pengawal hanya bisa meninggalkan tembok kota dan terus melarikan diri ke arah lain. Sedangkan para bangsawan pasukan Zenyuan, mereka benar-benar tidak menyerang orang-orang yang menyerah ini. Ini juga terkait dengan perintah yang dikeluarkan oleh Lin. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari ras yang sama. Dibandingkan dengan klan bangsawan, masih ada sedikit rasa hormat, apalagi ini juga. Kekuatan bersenjata yang ingin dia serap, seluruh dinasti Dafeng tidak bisa hanya mengandalkan 500.000 tentara Zenyuan di tangannya. Jika Ni ingin mewujudkan apa yang ada di pikirannya, orang-orang ini masih kurang. Di sisi lain, melihat klan bangsawan menyerah satu demi satu, wajah Perdana Menteri Zhao Hui langsung berubah hijau karena marah. Bajingan, berani-beraninya menyerah kepada pemberontak, sungguh terkutuk. Semua harus dieksekusi sampai 9 keturunan. Permaisuri di samping sudah tertawa sampai pingsan. Wajahnya sama-sama muram. Pembuluh darah hijau samar-samar muncul di dahinya, disertai dengan bau darah. Tentara penjaga di luar kota telah benar-benar runtuh tanpa jejak. Entah melarikan diri dalam kelompok atau menyerah di tempat dan menjadi tawanan. Sekarang, bau darah memenuhi langit. Di medan perang, darah mengalir menjadi sungai, di mana-mana ada anggota badan yang patah. Dia menunggang kuda perang, memegang tombak halberd di satu tangan. Dengan ekspresi sedikit arogan, dia maju ke depan. Apakah Anda semua puas dengan hasil ini? Pertanyaan ini seperti tangan raksasa tak terlihat, yang menampar dengan kejam. Wajah permaisuri Dafeng dan para menteri, membuat ekspresi mereka berubah-ubah. Jika saja mereka tahu hari ini, mengapa mereka begitu memaksa atau begitu membuat marah saat itu? Jika Anda menunggu sampai Anda kembali ke ibu kota dan bertindak begitu gila lagi, tidak akan ada kemajuan seperti ini hari ini. Saat ini, melihat sosok yang akrab di bawah, semua orang merasakan penyesalan yang mendalam di hati mereka. Sungguh kesalahan perhitungan. Tidak pernah terpikirkan bahwa Raja Lanling Yao Ri berani bertindak begitu berani. Satu kesalahan menyebabkan penyesalan abadi. Setelah keheningan singkat, Permaisuri Dafeng sangat menyesal di hatinya, hanya menyisakan kebencian yang tak berujung, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melemparkan kembali masalah itu. Para menteri, apakah Anda punya cara untuk mengalahkan musuh? Begitu kata-kata ini keluar, adegan itu langsung menjadi sunyi senyap. Situasinya benar-benar berantakan, dan Anda memikirkan kami lagi. Saya benar-benar tidak ingin membersihkan kekacauan seperti ini. Saat ini, pikiran semua orang sangat mirip, dan semua orang tiba-tiba merasakan gagasan untuk menyerah. Setelah berpikir lagi, mereka merasa jika Zenyuan, setelah pasukan menyerbu, mereka tidak tahu apakah permaisuri akan baik-baik saja, tetapi orang-orang ini pasti akan mati. Lagi pula, pihak lain mengibarkan bendera dengan sangat jelas, membersihkan sisi kaisar dan menyingkirkan pengkhianat. Singkatnya, bertahan adalah hasil terbaik. Pada saat ini, Perdana Menteri Zhao Hui mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, melangkah keluar dengan langkah mantap, dan membuka mulutnya dengan percaya diri. Yang mulia tidak perlu khawatir. Tembok kota ini menjulang tinggi, setinggi 3 zhang, dan terbuat dari batu kokoh. Pemberontak terkutuk itu tidak memiliki alat pengepungan yang berat. Selain itu, parit pertahanan sangat dalam dan lebar, dengan jarak hampir 3 zhang. Mencoba menyeberangi jurang ini sama saja dengan mimpi di siang bolong, apalagi hanya 500.000 pasukan musuh. Bahkan dengan sejuta pasukan yang kuat, mereka hanya bisa berhenti di bawah kota. Tidak ada cara untuk menyeberangi 2 jurang ini. Saat ini, kita hanya perlu menutup gerbang. Pasukan Qin akan berkumpul, dan saat itu kita pasti bisa mengepung para pemberontak. Kita bisa menghancurkan mereka semua untuk menegakkan keadilan. Kata-kata yang diucapkan penuh semangat, dan semua menteri yang hadir bertepuk tangan setuju. Segera setelah itu, suara persetujuan naik dan turun seperti air pasang yang terus-menerus, memenuhi seluruh tembok kota. Permaisuri Dafeng mendengar kata-kata ini, perlahan menenangkan gejolak di hatinya, dan wajahnya kembali tenang. Tentu saja, ketika matanya menatap keluar tembok, amarah yang terpendam masih terlihat jelas. Di sisi lain, kamu menatap tembok kota setinggi 3 zhang, serta parit pelindung dengan lebar yang sama, tetapi tidak terlihat kesulitan sama sekali. Hanya 10 meter, bagi orang normal seperti jurang pemisah. Tetapi di matanya, itu saja. Saat berikutnya, dengan gagah berani, kau dari tangan beberapa pengawal di sisimu. Merebut 4 tombak panjang, dengan cekatan membawanya di punggungmu, lalu tiba-tiba memasang kuda-kuda. Dalam sekejap, kuda jantan meringkik panjang, mengambil langkah gesit dan berlari menuju gerbang kota. Melihat ini, baik permaisuri maupun para menteri di kota, lebih terkejut dan membelalakan mata mereka. Gilakah? Mengendarai kuda sendirian ke depan, apakah dia berencana untuk menyerah? Ini benar-benar kesempatan yang langka. Cepat, para pemanah, bidik dan tembak mati pengkhianat ini. Kita harus membunuh orang ini. Dalam kebingungan,
Beberapa menteri tampaknya terbangun dari mimpi dan berteriak kepada para penjaga di sekitarnya untuk melancarkan serangan, dan dengan tegas berkata pada saat pertama, siapapun yang membunuh Lin Yaoxu akan diberi hadiah besar. Monyet gila kalah. Hadiah 10.000 emas. Para pemanah yang berdiri di tembok mendengar hadiah itu, dan mata mereka merah padam saat membunuh. Hanya keserakahan yang melonjak di hati mereka, mengunci target, menahan napas, dan menarik busur panjang dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, ribuan anak panah menembus udara, seperti hujan lebat yang turun dari langit, tetapi kamu tidak panik sama sekali. Sebaliknya, kau menunjukkan ekspresi jijik, mengangkat tombak halberd di satu tangan, dalam sekejap meluncur tanpa henti. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya, anak panah yang menembus udara. Semua berubah menjadi debu, atau dengan mudah dihancurkan. Bahkan hujan panah yang lebat seperti belalang terbang. Menghadapi keberadaanmu, itu tampak tak berdaya untuk membalikan keadaan. Pada saat ini, ribuan pemanah tercengang. Keheranan dan kejutan yang sulit dipercaya melonjak di hati mereka. Setelah kau menyelesaikan serangan hujan panah, kau tidak berhenti sama sekali. Memanfaatkan celah saat semua orang terkejut, kau berhasil tiba di luar parit di luar gerbang kota. Lalu kau menarik keluar dari belakang. Tombak panjang yang baru saja kau bawa, dilemparkan dengan sekuat tenaga, disertai dengan suara ledakan sonik yang tiba-tiba muncul di udara. Seketika, energi terpancar dari telapak tangannya, diikuti dengan tombak kedua, tombak ketiga, tombak keempat. Setiap tombak dilepaskan dengan cara yang sama, tombak demi tombak diluncurkan tanpa henti, menghancurkan jembatan gantung yang sudah reot itu. Akhirnya, tidak mampu menahan tarikan gravitasi, jalan menuju gerbang kota terbuka di depan mata. Kemudian, kau memacu kudamu. Melaju kencang seperti anak panah lepas dari busurnya, tiba di depan gerbang kota dengan tombak Fang Tian di tangan. Membantingnya keras ke gerbang kota yang tertutup rapat, disertai suara gemuruh yang memekakan telinga, gerbang kota terkoyak, meninggalkan celah. Hanya sesaat kemudian, tirai besi yang dulunya megah, gerbang yang dibangun dengan susah payah. Akhirnya runtuh dengan suara gemuruh yang dahsyat. Lalu, kau berteriak dengan marah. Gerbang kota telah dibuka. Para jenderal dan prajurit, ikuti aku menyerbu. Pasukan depan yang sudah siap segera menyerbu masuk. Sementara itu, di sisi lain, Da Feng Yu berteriak dalam bahasa Da Feng. Benar-benar tercengang. Beberapa saat kemudian, berbagai macam suara pertempuran terdengar di telinga semua prajurit pertahanan. Bunuh dia, bunuh pengkhianat itu, monyet gila, pecundang. Bahkan lebih penting daripada ramalan Jin Kou, bunuh mereka semua. Kita harus mempertahankan gerbang kota. Tetapi sebagian besar prajurit juga tidak bodoh, tidak ada yang mencari mati. Hanya sebagian kecil yang panas kepala. Mengayunkan senjata mereka dan menyerbu maju. Ratusan prajurit menyerbu dari segala arah, lalu kau dengan santai mengayunkan tombakmu beberapa kali. Dalam sekejap, anggota tubuh saling bertautan, daging dan darah bertebaran. Meninggalkan pemandangan mengerikan berupa anggota tubuh dan tubuh yang terpenggal. Menyaksikan adegan ini, semangat prajurit yang selamat untuk menyerah semakin kuat, mereka semua melemparkan senjata yang mereka genggam erat. Atau berlutut di tanah dengan kedua tangan terangkat, menyerah. Sementara Perdana Menteri yang merasa dirinya berkuasa di pengadilan, bersama dengan banyak pejabat sipil dan militer, semuanya panik dan bubar seperti burung ketakutan, berebut untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Kaisar Da Feng Yu yang dulunya sangat mulia, dalam momen genting hidup dan mati ini, tampaknya telah dilupakan oleh semua orang di tengah kekacauan. Dalam kekacauan itu, dia tidak sengaja tersandung dan jatuh ke tanah, meringkuk tak berdaya di samping. Orang-orang yang biasanya sangat menghormatinya. Didorong oleh kegilaan untuk melarikan diri ini, mereka tidak peduli dengan etika raja dan menteri. Saat mereka bergegas melewatinya, mereka dengan kejam menginjak jubah mewahnya yang dulunya dikagumi. Sama sekali tidak mempedulikan martabat sang ratu. Tetapi sebelum kau menghancurkan gerbang kota, kau sudah mengincar mereka. Setelah beberapa malam berlari kencang dengan kuda, tiba-tiba muncul dengan tombak Fang Tian. Muncul di depan semua orang, memandangi sosok mengerikan di depan mata seperti dewa yang turun dari langit, reinkarnasi dewa pembunuh. Para pejabat istana ini sangat ketakutan hingga gemetar seluruh tubuh. Bahkan ada beberapa yang sangat takut hingga cairan hangat mengalir dari kaki mereka. Orang yang paling depan mengenakan jubah bersulam kilin. Dengan gemetar dan ragu, dia menangkupkan tangan dan memaksakan senyum kaku. Jenderal Zenyuan, mari kita bicarakan baik-baik. Ini semua hanya kesalahpahaman. Kau menipuku seumur hidup. Kesalahpahaman macam apa ini? Sudah sampai sejauh ini kau masih bilang kesalahpahaman? Kenapa tidak dari dulu saja kau katakan? Setelah mengatakan itu, tombak Fang Tian di tangannya melintas dengan dingin, menebas kepala Perdana Menteri Zhao Hui. Seketika kepala itu jatuh ke tanah. Tubuh tanpa kepala yang kehilangan kepalanya itu jatuh dengan keras ke tanah yang dingin. Pemandangan yang mengerikan ini membuat para menteri ketakutan dan berlutut di tanah secara serempak. Sungguh rapi. Sambil berlutut, mereka tidak lupa berteriak dengan lantang untuk membela diri.
Jenderal Zenyuan, semua ini karena si pengkhianat Xiao Hui yang menghasut. Bagus sekali dia dibunuh. Xiao Hui yang terkutuk itu memang pantas mati. Terima kasih Jenderal Zenyuan telah membantu dinasti Dafeng. Bawahan ini tidak ada hubungannya dengan pengkhianat Xiao Hui. Mohon Jenderal Zenyuan ampuni nyawa bawahan yang bodoh ini. Memohon belas kasihan. Para menteri ini benar-benar menjungkir balikan fakta. Jika saja kau tidak tahu betul tentang mereka sejak awal, kau pasti akan mudah tertipu. Sayangnya, ini ditakdirkan sia-sia. Tombak Fang Tian yang masih meneteskan darah diangkat tinggi lagi. Tepat pada saat itu, permaisuri Dafeng yang sedikit berantakan, berteriak dengan wajah dingin, Jenderal Zenyuan. Jenderal Zenyuan, apakah kau benar-benar ingin memberontak? Nada suaranya penuh amarah. Namun, kau dengan seenaknya menyapu pandangan ke arah permaisuri yang dingin dan cantik ini, dan berkata dengan wajar. Benar, aku memang memberontak. Aku merasa terhormat bisa mengucapkan selamat padamu. Karena telah menjadi raja yang kehilangan negaranya dari dinasti Dafeng. Mendengar kata-kata ini, wajah permaisuri Dafeng berubah drastis, seketika pucat pasi. Dengan sempoyongan mundur tanpa sadar. Dia tidak menyangka kau akan berbicara begitu belak-belakan. Bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya sedikit pun. Jika saja aku tahu hari ini, aku seharusnya tidak. Saat ini, hati kaisar wanita Dafeng, Liu Ranran, bergejolak, dan ketegangan yang telah lama membebani dirinya perlahan mereda. Selama periode ini, tatapanmu secara alami tertarik pada dua benda jahat besar di depannya. Memang pantas, nutrisimu terlalu berlebihan. Tatapanmu yang tidak terkendali pasti membuat kaisar wanita Liu Ranran menggertakkan gigi. Setelah itu, seperti air pasang. Sungguh sial, tim nutrisi sangat mempercayai. Ini hanyalah sebuah ujian, namun secara terbuka memberikan keuntungan. Jika berani, bunuh saja aku sekarang. Biarkan rakyat dunia melihat dengan jelas wajah aslimu yang tidak setia dan tidak benar. Sambil berkata, dia menutup matanya. Kaisar wanita tahu bahwa situasinya sudah pasti, dan satu-satunya pikiran yang tersisa di hatinya adalah untuk membuat marah, memohon kematian untuk membebaskan diri. Agar tidak mengalami penghinaan dan siksaan yang tak terlukiskan. Tapi sayangnya, dibandingkan dengan jaringanmu dulu. Hanya menyemprot ayam, makian yang begitu lemah dan tak berdaya bahkan mengungkapkan sedikit kesombongan dan kelucuan. Setelah dipaksa, tombak Fang Tianhua jatuh, angin dan guntur menari, dan bayangan samar melintas dalam sekejap. Tiba-tiba, jeritan terdengar satu demi satu, anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Puluhan menteri penting dalam sekejap. Semua mati di tanganmu. Sepanjang proses, mereka bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan. Dan Liu Yanran masih mendengarkan teriakan itu, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Dia baru naik tahta. Jauh di kejauhan, Fang Lin mengernyitkan kening. Menghadapi hidup dan mati, dia tidak seberani yang dia tunjukkan. Pada saat ini, sebuah tangan besar melingkari pinggangnya. Merasakan ini, Liu Yanran tanpa sadar membuka matanya. Pemandangan di depannya langsung membuatnya ketakutan. Di mana-mana berantakan, memantulkan kilau aneh di bawah sinar matahari. Tercampur di dalamnya adalah sisa-sisa pakaian resmi, simbol kekuasaan di masa lalu, ini hanya menyisakan kesedihan. Pikiran Liu Yanran kosong. Pertama dia terpana, lalu api amarah yang tak bernama melonjak ke hatinya, dan dia berteriak dengan marah. Lin Yaozu, kau bajingan, apakah kau tahu bahwa mereka adalah menteri penting Zongshu? Bertanggung jawab atas berbagai urusan penting Dafeng. Bahkan jika dinasti berubah, kau telah membunuh mereka semua. Dengan apa kau akan memerintah negara? Apakah kau tidak takut dunia akan kacau balau? Namun, menghadapi pertanyaannya yang histeris, sudut mulutmu malah memperlihatkan sedikit rasa geli. Selain otaknya yang tidak terlalu bagus, kaisar wanita yang bodoh ini tidak terlalu bodoh. Tentu saja, dalam hal ingin membunuhku, dia masih perlu dididik dengan tongkat besar. Kau terlalu menganggap penting sampah-sampah ini. Terkadang, memerintah dunia tidak memerlukan apapun. Adapun fungsi mereka, meletakkan seekor anjing pun bisa melakukannya dengan baik. Mendengar bantahanmu yang meremehkan, permaisuri Liu Yanran menjadi semakin marah. Apa yang kau tahu? Orang bodoh? Jika mereka tidak penting, bagaimana bisa aku mentoleransi mereka sampai sekarang dan berbagai komentar muluk setelah mereka mati? Dari mulutnya terucap, untuk ini kau hanya mencibir, lalu dengan lembut meremas kejahatannya yang besar. Dan pada saat yang sama berkata dengan nada bercanda, kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Hua Bei berpacu dengan kudanya. Langsung menuju lokasi istana kekaisaran di ibu kota. Setelah menipu para tamu, kau dengan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan permaisuri Liu Yanran yang menggertakkan gigi, melangkah masuk ke dalam istana kekaisaran yang megah. Di kedua sisi berdiri prajurit Zenyuan yang gagah berani. Seperti tembok tembaga, seluruh bagian dalam dan luar istana berada di bawah kendali. Setelah dupa selesai dibakar, melangkah masuk ke aula Jin Luan. Kau duduk di kursi naga tanpa ragu sedikit pun. Tombak Fang Tian diletakkan begitu saja di samping, menatap permaisuri dengan senyum mengejek. Liu Yanran,
Kau tidak ingin para anggota keluarga Kekaisaran Dafeng yang ditangkap celaka, kan? Setelah hening sejenak, ekspresi Liu Yanran terus berubah, emosinya berfluktuasi berulang kali untuk sesaat. Antara malu dan marah, tetapi kau tampak menikmati dengan sedikit rasa puas. Tepat ketika dia menahan kesedihan dan amarahnya dan hendak maju. Di bawah pengawasan para jenderal, banyak pejabat istana diusir ke dalam aula seperti bebek yang digiring. Saat ini, kau dengan bosan. Berdiri di samping dengan patuh dan berperilaku baik sebagai maskot. Setelah mendengar ini, Permaisuri Dafeng menghela napas lega. Emosinya sedikit mereda. Di sisi lain, para menteri berbondong-bondong memasuki aula. Ketika pandangan mereka menyentuh tahta kekaisaran yang mulia itu, hati mereka dipenuhi dengan gelombang badai. Meskipun mereka mendengar bahwa Markuis Zhenyuan memimpin pasukannya untuk melindungi raja, mereka tidak pernah menyangka bahwa saat ini dia bisa duduk di kursi naga, dan permaisuri di masa lalu itu, dengan patuh seperti seorang putri yang berdiri di samping. Tindakan subversi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak diragukan lagi mengungkapkan ambisi besar Markuis Zhenyuan. Perlindungan raja, strategi militer, itu hanyalah cara untuk menutupi mata orang. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka berubah. Seketika, seorang pejabat berdiri. Dengan kata-kata yang tajam dan penuh emosi, dia menegur sosok di kursi naga. Zheng Yuanho, beraninya kau melampaui batas dan duduk di kursi naga. Ini adalah posisi kaisar. Kau harus segera turun agar tidak memperdalam rasa malu. Saat ini, ada 3 atau 4 pejabat istana lainnya. Ikut-ikutan menggema. Posisi itu bukanlah sesuatu yang bisa kau idamkan. Cepat turun. Orang kasar biasa, beraninya kau bermimpi menyentuh posisi tertinggi. Sungguh tidak tahu diri. Namun, kau dengan bosan melambaikan tanganmu. Nada bicaramu mengungkapkan kekejaman dan kekejaman. Orang-orang, seret beberapa idiot ini keluar. Penggal kepala mereka di tempat. Otak adalah hal yang baik, kuharap kalian memilikinya di kehidupan selanjutnya. Saat kata-kata itu terucap, selusin prajurit Zheng Yuan segera menyeret orang itu pergi tanpa ragu. Mendengar ini, para menteri terkejut, maju satu demi satu, dan menyampaikan permohonan dengan sungguh-sungguh. Zheng Yuanhou, Menteri Liu dan lainnya, hanya melakukan kesalahan dalam kata-kata. Kesalahan mereka tidak sampai hukuman mati. Dinasti kita selalu terkenal karena toleransi dan tidak pernah menghukum orang karena perkataan mereka. Hou Yanning terus berdebat seperti ini, pernahkah dia mempertimbangkan siklus hukum alam? Wen You sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, Anda mengangguk dengan tenang. Nadanya mengungkapkan kepastian setelah pertimbangan yang matang. Itu benar. Omong kosong masuk akal. Mendengar ini, ekspresi semua orang yang awalnya tenang menjadi lega. Mata mereka mengungkapkan kepuasan karena merasa bisa diajari. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lagi, Anda langsung memerintahkan. Sekalian seret para idiot ini juga. Seret juga untuk dipenggal. Benar-benar membingungkan, bagaimana bisa kesalahan yang begitu jelas dihindari dengan sekuat tenaga. Mungkinkah di hati kalian, aku tidak layak untuk dihormati dan dipanggil yang mulia? Sangat belak-belakan. Terus terang sampai membuat kulit kepala para menteri mati rasa dan ekspresi mereka terpaku. Anda benar-benar ingin memberontak? Bukankah ini sudah jelas? Aku memang memberontak. Baru sekarang kalian mengerti? Benar-benar tidak berguna. Sepanjang proses, kau tetap tenang seolah sedang makan dan minum. Hanya dalam belasan napas, kau menyaksikan. Hampir 1/5 dari sisa menteri istana mati. Dalam kekacauan, ada menteri yang mengutuk dengan marah, dan ada juga menteri yang dengan gagah berani menyambut pelukan kematian tanpa rasa takut. Selain itu, ada juga menteri yang ketakutan dan memohon belas kasihan. Postur mereka sangat rendah hati. Bertemu dengan tatapan acuh tak acuhmu, mata mereka seperti sabit dewa kematian. Saat menyapu, membuat mereka menggigil. Setelah menyapu seorang menteri, para prajurit tidak dapat menahan tekanan di hati mereka, tidak sabar untuk menunjukkan sikap yang sama. Bahkan ada ekspresi menjilat di antara alis mereka. Selamat kepada yang mulia, selamat kepada yang mulia. Berhasil memberantas dinasti Dafeng yang bodoh dan lalai. Naik tahta dan membuka era baru bagi dinasti kita. Kami, para menteri, memberi hormat. Naiknya yang mulia adalah takdir. Dinasti lama sudah bobrok, hanya Anda yang dapat memimpin dunia. Rakyat jelata menuju kehidupan baru. Melihat ini, sedikit senyum muncul di wajahmu. Nadanya mengandung sedikit penghinaan. Lumayan juga kalian tahu diri. Kalau begitu, untuk sementara aku akan membiarkan kalian hidup. Tidak jauh dari sana, hati permaisuri berdarah. Ekspresi wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak pernah menyangka bahwa para penjilat ini akan berbalik secepat ini. Dan orang-orang itu, sambil berusaha mendukungmu, bahkan lebih mati-matian mencoreng diri sendiri, seolah ingin membunuh bajingan-bajingan itu di tempat. Namun, karena sangat memahami kekuatan tempur mengerikan dari orang di atas tahta, Liu Yanran juga tidak berani bertindak gegabah. Kemudian, kau melambaikan tangan, menyuruh semut-semut ini mundur. Kau juga memerintahkan para bangsawan untuk pergi keluar aula, lalu menatap dengan bersemangat kedua perjanjian besar di sampingmu.
Saatnya membunyikan genderang perang, meskipun tempatnya agak tidak cocok, tidak baik langsung makan hidangan utama. Namun, kau bisa mengambil sedikit bunga. Kemudian, kau dengan paksa menarik Liu Yanran mendekat, dengan sedikit efek di sudut mulutmu. Pada saat yang sama, kedua tanganmu juga tidak diam. Setengah dupa waktu perlahan berlalu, kau akhirnya dengan senang hati menghela napas, dengan ekspresi terima kasih. Tidak jauh dari sana, Liu Yanran bersandar di pilar, tubuhnya bergetar karena gangguan hebat. Setelah beberapa penyesuaian yang sulit, dia hampir tidak bisa tenang. Dia menatapmu dengan tatapan penuh kesedihan, hatinya dipenuhi kebencian dan amarah. Pipinya langsung memerah, giginya terkatup rapat, lalu dia meraung dengan kejam, sangat menjijikan. Kau orang yang tercela, ingat ini, tidak lama lagi seluruh makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengungkap topeng munafikmu, melihat sifat kejam yang tersembunyi di balik permukaan. Saat itu pembalasan akan datang secara alami. Mendengar suara ini, kau menoleh dan kebetulan melihat Sang Maharani masih dalam pose meraung penuh. Burung kenari yang baru saja berhenti ini tiba-tiba mulai gelisah, berdiri dan berjalan ke depan, dengan santai menggendong Maharani Liu Yanran di pundaknya. Berjalan lebar ke istana peristirahatan di belakang aula, kau harus memberinya pelajaran yang baik, membiarkan wanita paling mulia di Dafeng ini tahu dan mengerti apa itu perbedaan status. Pada saat yang sama, di wilayah luas dinasti Dafeng, semua orang tercengang. Menurut mereka, pemberontakanmu benar-benar seperti mimpi di siang bolong. Biasanya, mati dengan murah hati untuk mencapai nama kesetiaan. Itulah yang mungkin benar-benar terjadi. Namun, setelah keheningan singkat, para menteri dan raja ini segera menjadi bersemangat. Situasi saat ini lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka. Apakah itu merebut kekuasaan atau memberontak atau mengambil alih dunia? Semuanya sangat bagus. Dengan kau di garis depan menanggung cacian, hambatan selanjutnya terlalu kecil. Di berbagai daerah, para pejabat istana mulai mengeluarkan perintah serupa secara bersamaan, mengumpulkan bawahan untuk bersumpah darah. Hahaha, hehe, Liu Yanran, karena kau tidak bisa mempertahankan tahta ini. Biarkan paman yang melakukannya. Selama pelayanan, seluruh dinasti Dafeng jatuh ke dalam suasana tegang. Bahkan masyarakat sipil mulai merasakan krisis. Selain itu, para konspirator yang menyimpan niat buruk juga mengikuti arus untuk mengumpulkan orang kepercayaan, selain menyebarkan berita tentang pemberontakanmu, serangkaian kotoran dan kesalahan. Semua dibebankan kepadamu, tetapi kemudian berita yang dikirim kembali oleh mata-mata membuat banyak orang tercengang. Apa artinya 150.000 tentara pengawal langsung dikalahkan? Tombak menembus jembatan yang putus, seorang diri merebut kota. Sekelompok menteri mengkhianati, mengarang kebohongan, lelucon macam apa ini? Benar-benar kurang ajar. Hanya orang rendahan dari keluarga kelas bawah, dari mana keberanian untuk bermimpi menjadi kaisar baru? Para raja dan bangsawan dari berbagai penjuru memimpin pasukan besar-besaran, bergegas menuju ibu kota. Di sisi lain, selama beberapa hari berturut-turut, para jenderal Zhenyuan Army dan kaum bangsawan dengan gila-gilaan menggeledah rumah-rumah para menteri yang dieksekusi itu. Dimanapun mereka berada, kesedihan dan ratapan bercampur menjadi satu, tangisan putus asa bergema di udara. Dulu, orang-orang ini hidup mewah dan santai, menjalani kehidupan mewah yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa seumur hidup. Hal-hal yang mereka peroleh ini dibangun di atas air mata dan darah rakyat jelata, karena mereka telah menikmatinya. Sekarang saatnya untuk membayarnya. Penjara penuh sesak, banyak bangsawan yang dulu tinggi di atas sekarang menjadi tahanan. Tempat eksekusi di pasar sayur ibu kota tidak pernah berhenti. Di dalam istana, kau duduk dengan gagah berani di atas kursi naga, mendengarkan laporan dari para jenderal bawahan. Melaporkan bahwa keluarga dan kerabat pengkhianat Xiao Gui dan 167 orang lainnya telah dieksekusi sepenuhnya. Selain itu, sudah ada diskusi ketidakpuasan di kalangan masyarakat. 84 sarjana bersama-sama mengajukan petisi. Benar-benar melukai harmoni langit. Dalam beberapa hari, kau akan digulingkan. Mendengar kata-kata ini, jenderal yang melapor di bawah terdiam. Meskipun Liu Yanran telah menjadi raksasa kerajaan, dia juga memiliki hubungan yang erat denganmu. Bahkan jika ada argumen kekerasan, itu bukan sesuatu yang bisa mereka tegur. Semuanya tergantung pada keinginanmu. Namun, kau tidak marah, malah membantah dengan nada meremehkan. Dari mana datangnya sarjana rakyat? Masing-masing berasal dari keluarga kaya atau memiliki banyak properti. Apakah mereka pantas menjadi perwakilan rakyat jelata? Pembantaian yang berlebihan melukai harmoni langit, benar-benar konyol. Kata-kata muluk ini hanya untuk membodohi orang. Mereka tidak benar-benar mencoba mencegah, tetapi benar-benar merasa takut. Takut suatu hari nanti hal yang sama akan terjadi pada mereka, mencoba mencegah hasil terburuk, meninggalkan jalan keluar sebelumnya. Sayangnya, di Zhenyuan Army, trik kecil ini sama sekali tidak berhasil. Katakan, kau berbicara lagi dengan dingin, karena mereka bisa menikmati kekuasaan di masa lalu, maka mereka juga harus menerima akibat dari membayar harga yang menyakitkan. Kau tidak menerima kompromi apapun,
juga tidak menerima nasihat apapun. Cabut gelar para sarjana yang membuat masalah, tangkap dan interogasi mereka. Bunuh mereka yang menentang. Turunkan pangkat mereka yang tidak menentang menjadi pekerja paksa. Liu Yanran segera menggertakkan giginya, wajahnya terasa sakit tak tertandingi di perkemahan. Bajingan tiran, cepat atau lambat kau akan menangis. Saat itulah seseorang naik ke istana, helmnya hampir jatuh karena terburu-buru. Melapor kepada Yang Mulia, mereka menuju dengan 200.000 tentara, langsung menuju ibu kota. Belum selesai berbicara, beberapa bangsawan bergegas melapor lagi, Yang Mulia. Berita buruk, Heng mengangkat 300.000 tentara, Pangeran Qin memasuki ibu kota. Lapor, Huo Tian dari kota Fengjiang di barat daya mengangkat 150.000 tentara, Jenderal Zhen Bei dari wilayah utara mengangkat 200.000 tentara. Jika ditambahkan bersama-sama, jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta. Liu Yanran menunjukkan seringai dingin di wajahnya yang bertato. Sudah dengar, seluruh dunia memberontak, sekarang apa yang bisa kau lakukan? Sementara kau mendengar berita militer ini, bukannya khawatir dan merenung, malah tertawa terbahak-bahak. Dengan penuh dominasi berkata, haha, lalu kenapa? Seluruh dunia memberontak, maka bunuh seluruh dunia. Hanya 1 juta tentara. Lihat aku menentukan dunia dengan 1 pertempuran. Perintahkan seluruh pasukan untuk bersiap, siap bertempur kapan saja. Saat berikutnya, semua jenderal dan prajurit tampak serius dengan sedikit fanatisme. Namun, Liu Yanran menunjukkan penghinaan di matanya. Sepertinya malas membujuk orang yang berpura-pura tidur. Faktanya, bagimu, inilah saat yang kau tunggu-tunggu. 2 dari 3 tugas bintang kehidupan Sapolang telah selesai. Hanya tersisa 1 tugas, yaitu membantai 10.000 orang dengan tangan sendiri untuk menjadi seorang ahli bela diri baru. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Pasukan kerajaan dari berbagai jalan telah berkumpul di luar ibu kota. Di antara mereka, dengan tujuan yang berbeda, saling menahan. Tidak ada yang mau menjadi yang pertama. Hanya setelah semua orang berkumpul, mereka bersiap untuk menyerang kota. Adapun kau juga tidak ingin repot, sama-sama menunggu semua orang datang. Akhiri seluruh proses pertempuran. Dan kau tidak melakukan apa-apa beberapa hari ini selain menggoda Liu Yanran. Dalamnya kekuatan mental. Tanpa menghabiskan energi, kau tidak perlu secara khusus memulihkan diri. Kapanpun pertempuran dimulai. Kau berada dalam kondisi puncak. Di sisi lain, di dalam ibu kota, para pejabat istana dan Sakyamuni yang belum terkena dampak. Diam-diam melakukan konspirasi. Selama periode waktu ini, kau tidak melakukan penenangan seperti yang biasa dilakukan dinasti-dinasti sebelumnya saat berubah. Sebaliknya, kau membantai tanpa ragu kelas yang menganggap diri mereka mulia ini. Di bawah ancaman pisau Algojo, orang-orang ini hidup lebih buruk daripada mati. Hanya bisa digambarkan sebagai bertahan hidup. Hari ini, mereka beruntung bisa menggulingkan pengkhianat, atau bisa dikatakan, membasmi orang kejam sepertimu. Tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan yang baik. Semua kekuatan yang tersisa diam-diam menggunakan kemampuan unik mereka. Pasukan pembela kerajaan yang terisolasi dari dunia luar terhubung, dan kolaborasi mereka terbentuk secara diam-diam. Baru saja malam tiba. Seolah-olah ada pemahaman diam-diam antara berbagai kekuatan, mereka hampir secara bersamaan memulai rencana yang telah lama mereka susun. Bunuh, rebut gerbang kota, singkirkan orang itu, dobrak gerbang kota. Serang dan menangkan jenderal pasukan pembela kerajaan. Namun, pasukan campuran yang terdiri dari Jiading dan pengikut setia yang sulit diatur itu. Segera setelah mendekati gerbang kota, mereka tiba-tiba disergap. Dalam sekejap, ribuan panah terbang di udara, seolah-olah awan menutupi bulan. Menghujani pasukan yang tidak teratur itu. Jeritan ketakutan dan desingan panah yang membelah udara terjalin, membentuk lagu perang yang tragis. Untuk sesaat, medan perang diselimuti bayangan kematian, dan warna darah mewarnai bumi. Banyak orang tidak sempat bereaksi. Mereka dipaku ke tanah oleh hujan panah yang lebat, berubah menjadi landak yang mengerikan. Pemandangan yang mengerikan membuat orang menggigil. Hujan panah yang tiba-tiba seperti hukuman dari langit, membuat pasukan campuran ini membayar harga yang mahal, dengan banyak korban jiwa. Kemudian, pasukan elit yang terdiri dari tentara penjaga muncul dari segala arah dan mengepung orang-orang ini. Tanpa ragu-ragu, mereka menyerang dan membunuh untuk memastikan kematian. Di tembok kota, kau menatap pemandangan yang sangat tragis di bawah. Ekspresimu tidak menunjukkan sedikit pun riak. Kekuatan yang tersisa itu berjuang mati-matian. Bukankah kau juga sedang mengatur? Singkirkan faktor-faktor yang tidak stabil ini dengan mudah. Setelah ini, itu juga bisa dianggap sebagai nama yang lebih baik untuk melakukan beberapa putaran perampasan dan pembantaian keluarga. Semua kontradiksi di dunia berasal dari distribusi sumber daya yang tidak seimbang antar kelas. Meskipun tidak dapat dihilangkan selamanya. Tetapi selama kau membantai kelas tertentu, kau secara alami dapat menyelesaikan kontradiksi untuk sementara waktu dan menundanya ke masa depan. Sekarang hanyalah uji coba kecil, bukan? Saat pertumpahan darah yang sebenarnya belum sepenuhnya tiba. Tidak jauh dari sana, Liu Yanran,
yang juga menyaksikan adegan ini. Ekspresinya menunjukkan sedikit rasa tidak tega. Pembantaian tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Mendengar ini, kau menjawab dengan dingin, tetapi itu dapat menyelesaikan orang-orang yang menciptakan masalah. Pasukan sekutu yang bersembunyi dalam kegelapan di luar kota melihat ini. Mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Karena mereka tidak bisa mengambil jalan pintas, mereka hanya bisa bertarung secara langsung. Keesokan harinya, fajar tiba seperti yang diharapkan. Cahaya pagi dengan lembut menyapu siluet gerbang kota timur. Di luar gerbang kota, pasukan sekutu dari berbagai kekuatan berkumpul. Membentuk arus deras yang megah. Tentara yang gelap dan padat membentang tanpa henti. Para pemimpin dan tokoh senior dari berbagai kekuatan berkumpul bersama, dikelilingi oleh orang-orang kepercayaan dan elit mereka. Wajah mereka menunjukkan senyum palsu. Mereka terlibat dalam negosiasi yang rumit satu sama lain. Dalam pandangan mereka, hari pertama hanyalah tahap saling melontarkan ancaman. Pertempuran yang sebenarnya ada di belakang. Sebelumnya, gerbang kota mana yang akan diserang oleh kekuatan mana telah dialokasikan satu sama lain. Siapa yang bisa mendapatkan keuntungan terbesar dan mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah tergantung pada siapa yang memiliki cara yang lebih baik. Di kejauhan, bawahan yang bertugas berteriak, berseru serempak. Kata-kata seperti, pemberontak merajalela, mengelilingi dan menghormati para jenderal dan prajurit yang berani. Anjing pencuri, berani bertempur? Ayo, keluarlah dan bertarung dengan kakekmu. Sekelompok pengecut bahkan tidak berani menjawab tantangan. Mereka berseru serempak, hendak memulai pertarungan antar jenderal. Kau melihat pemandangan di bawah dari atas tembok kota, senyum sinis terukir di wajahmu, lalu kau mengulurkan tangan. Gleamer memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Hahaha, sungguh berani. Apakah kalian para jenderal berani bertarung denganku? Saat kata-kata itu terucap, udara langsung hening, lalu sorak-sorai meledak seperti badai. Suara itu menyebar ke segala arah dari dirimu sebagai pusatnya, awalnya seperti guntur yang tertahan di dada, lalu bergulung keluar. Semakin lama semakin keras, seolah mampu mengguncang langit, akhirnya menderu seperti api yang membakar padang rumput. Membakar seluruh kota Kyoto. 500.000 prajurit dari tentara Zhenyuan tenggelam dalam semangat ini. Jantung dan pembuluh darah beresonansi, senjata di tangan memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Semua orang mengangkat tangan serempak. Mengirimkan tawa liar yang memekakan telinga ke langit, mengandung tekad untuk menang dan keberanian untuk membela sampai mati. Langsung menembus awan, mengguncang langit dan bumi. Kemudian kau mengenakan baju besi hitam. Dengan bangga menunggangi kuda perang berbentuk beruang. Para jenderal dan prajurit dengan baju besi berat juga mengikuti di belakang. Mata mereka masing-masing yang telah melalui ratusan pertempuran membara dengan semangat juang yang membara. Kavaleri besi itu seperti banjir bandang. Menerjang keluar seperti air pasang. Baju besi dan senjata saling memantulkan cahaya di bawah sinar matahari, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Menghadapi musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat, kau tidak memilih untuk bersembunyi di balik tembok kota, tetapi malah berinisiatif untuk menyerang. Mengubah pasif menjadi aktif. Di jalan sempit, yang berani menang. Apalagi yang curang, bisa tak terkalahkan. Melihat pemandangan ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan langsung tercengang di tempat. Kemudian mereka sadar dan senyum sinis terukir di wajah mereka. Dan mencemooh dengan suara keras, hahaha, orang bodoh tetaplah orang bodoh. Bahkan taktik provokasi sederhana seperti itu pun termakan. Sungguh lucu, orang itu sudah menjadi kaisar. Dia masih bertindak seperti jenderal, berinisiatif menyerang di depan. Sungguh bodoh. Kukira seberapa sulit, ternyata hanya seperti ini. Sebelum datang, aku agak terlalu melebih-lebihkan si kaki lumpur ini. Ini adalah kesempatan emas. Selama Lin Yaozu terbunuh, tentara Zhenyuan akan hancur dengan sendirinya. 5 negara bersekutu dengan 1 juta tentara, masih bisa dikalahkan oleh pasukan yang jumlahnya kurang dari setengahnya. Sementara di sisi lain, para sarjana dan ahli strategi yang semula melantunkan kata-kata manis di depan, mundur dengan agak konyol. Mereka juga tidak menyangka bahwa Anda tidak bermain sesuai aturan, perang kata-kata baru saja dimulai. Orang-orang seperti mereka sedang bersiap untuk menunjukkan kehebatan mereka. Namun Anda langsung memulai pertempuran tanpa sepatah kata pun, para jenderal dan tentara yang berteriak-teriak di samping untuk berduel. Wajah mereka menunjukkan ekstasi. Tujuan akhir, Wei Di, ada di depan mata, jika dia bisa dibunuh. Dapat dikatakan bahwa pertempuran besar ini dapat memenangkan hadiah utama, menjadi terkenal di seluruh dunia. Semuanya dalam jangkauan, memikirkan hal ini, mereka berteriak-teriak sambil mengangkat senjata mereka. Berinisiatif untuk maju menyambutnya, Wei Di, mati. Tanpa daya, Jenderal Besar Barat Daya, Liu Ziwei, Teleshani, beberapa dari mereka yang sedikit berakal masih tahu untuk melaporkan nama mereka, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, saat kedua belah pihak bertemu, sebagian besar langsung terbunuh, hanya 2 yang reaksinya lambat. Ikan yang lolos dari jaring yang tidak mengejar gelombang serangan pertama berhasil selamat, melihat pemandangan manusia terbang di depan mata.
Wajah mereka berubah pucat dalam sekejap, dan mereka langsung ketakutan, ingin melarikan diri. Tetapi sekarang mereka berpikir untuk lari. Sudah terlambat. Anda yang lewat, dengan santai melakukan gerakan lain, sekali lagi membantai kedua ikan itu. Seluruh prosesnya semudah makan dan minum. Bahkan tidak melihat selusin orang yang menyerah itu, dari awal hingga akhir, tujuan Anda sangat jelas, yaitu para pemimpin dan pejabat tinggi pasukan itu. 100 juta tentara ini tampak besar, tetapi selama Anda dapat memenggal kepala musuh di antara ribuan kuda dan tentara, Anda dapat dengan mudah menghancurkan dan mengalahkan mereka. Pada saat yang sama, banyak pemimpin pasukan yang melihat pemandangan ini pasti akan terkejut dengan penampilan Anda. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya Tuhan, apakah itu masih manusia? Ziwan adalah seorang jenderal besar yang dapat mengangkat gembok batu seberat 100 kilogram. Namun dia terbunuh begitu saja. Para pemimpin itu, selain terkejut dalam hati mereka, bangkit dan berteriak dengan suara keras. Cepat, seseorang, cepat, hentikan Lin Yaoxu itu, jangan biarkan dia mendekat. Orang yang membunuh Wei dia akan diberi hadiah 100.000 kati upah, kata-katanya membawa godaan dan keputusasaan yang tak tertahankan. Mendengar kata-kata heroik ini, ribuan tentara dan jenderal tiba-tiba melonjak. Di wilayah itu tampaknya ada keserakahan tak berujung yang membara. Penuh kegembiraan dan kerinduan, mereka berteriak serempak, seperti air pasang yang mengaum dan bergema di langit, semua orang bergegas keluar dengan putus asa. Bergabung menjadi arus yang tak terhentikan, bergegas dan membunuh, tetapi Anda tidak takut sama sekali, malah tertawa liar. Glaive lukis Fangtian di tangan Anda tersebar sesuka hati, seperti naga hitam yang mengamuk dalam badai, di antara kesibukan dan kilau. Udara tampaknya dipotong oleh ketajaman, untuk sementara waktu, suara ratapan naik dan turun, terjalin menjadi lagu sedih. Bergema di bawah langit yang diwarnai merah darah, mengubah medan perang menjadi kekacauan seperti neraka syura, tentara dan jenderal biasa. Tidak dapat menghalangi sedikit pun, mereka seperti belalang sembah mencoba menghentikan kereta, hancur menjadi ampas dalam sekejap. Tanpa sengaja, sekali lagi menyelamatkan prestasi ribuan pembantaian dalam keheningan. Misi kebangkitan bintang serigala rakus yang tersembunyi di antar muka virtual diam-diam melonjak 1/10 kemajuannya saat ini. Dengan dia memimpin, dia dengan paksa membelah jalan berdarah melintasi medan perang, membidik langsung lokasi para pemimpin pasukan yang bercokol di semua sisi. Menghadapi adegan pembunuhan ini, para bangsawan itu semua kehilangan warna, ketakutan di hati mereka melonjak seperti air pasang. Ini masih ada sebagian pemimpin yang kehabisan akal, memerintahkan tentara untuk maju menghalangi, suara itu tidak bisa menyembunyikan getaran. Sisanya berada di bawah perlindungan ketat tentara elit, dengan tergesa-gesa mundur ke tempat yang lebih aman, tampak sangat malu. Namun sekarang ingin mundur, hanya bisa dikatakan sudah terlambat, apalagi tujuanmu adalah mereka. Sesaat kemudian, dengan mengayunkan pedang berat menyerbu ke depan formasi, saat ini dua pemimpin belum bisa melarikan diri. Tubuh tidak bisa menahan diri untuk gemetar, mengeluarkan teriakan ketakutan yang luar biasa. 5. Peringatan visual, kamu tidak bisa membunuh. 5 dan seterusnya semuanya berasal dari keluarga kerajaan. Setelah memohon, dalam sekejap cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit, disertai dengan dua suara tumpul. Dua kepala tiba-tiba melesat ke langit, dan kemudian kamu memegang kedua kepala itu di telapak tanganmu, tidak bisa membunuh. Raungan yang mengguncang langit, keluarga kerajaan, benar-benar konyol. Di mataku, kalian hanyalah sisa-sisa dinasti lama yang merana, sisa-sisa dinasti sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai memenggal kedua kepala itu di tempat, semua klan di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan ngeri, memperingatkan bahwa dia gila. Yang mulia Kaisar Chang mengalami kecelakaan, cepat lari, kata-kata menyebar dengan cepat seperti wabah. Wajah klan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebingungan. Pada saat yang sama 500.000 jenderal tentara Zhenyuan yang ganas seperti serigala dan berani seperti harimau telah menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan di medan perang, seolah-olah banjir yang tak terhentikan, dengan paksa menabrak garis depan musuh hingga hancur berantakan. Ketika trompet yang mengguncang langit menembus langit, pasukan jutaan yang luas runtuh seperti gunung, tak terkendali. Seketika jatuh ke dalam kekacauan, ketidakteraturan, dan pusaran kehancuran, hanya menyisakan ratapan yang melarikan diri bergema di langit medan perang. Di sisi lain kamu mengunci para raja yang melarikan diri. Sekali lagi menyerbu, kemanapun dia lewat memicu badai berdarah, selama prajurit atau jenderal yang menyerah menghalangi di jalan. Semua menjadi angka dingin dalam kemajuan misi dalam sekejap, pemimpin yang dikejar tiba-tiba sangat ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi situasi medan perang yang begitu kacau. Kecepatan mereka melarikan diri, dibandingkan dengan kecepatan seranganmu yang tak terhentikan, sama sekali berbeda. Tidak lama kemudian, kepala ditambahkan lagi di punggung kuda, seiring berjalannya waktu tanpa ampun, kepala keempat, kepala kelima, kepala keenam. Seorang demi seorang putra mahkota yang berasal dari keluarga terkemuka, pernah mengangkat panji dengan tujuan untuk memerangi pemberontak, ingin mewujudkan ambisi lain, pada akhirnya semuanya berubah menjadi jiwa yang mati. Setengah jam kemudian,
Kau berdiri dengan baju zirah yang berlumuran darah musuh, memegang tombak Guandao yang meneteskan darah. Tegak di tengah tatapan ketakutan pasukan koalisi, 18 kepala tanpa nyawa di atas punggung kuda seolah-olah menyampaikan keputusasaan tanpa suara. Para prajurit dan jenderal tentara Zhenyuan mengangkat senjata berlumuran darah mereka dan terus meneriakkan seruan dengan fanatik. Hidup, hidup, yang mulia hidup, Liu Yanran, yang juga menyaksikan seluruh proses di atas tembok kota. Benar-benar menyesal dan ketakutan. Jika dia tahu kau memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu, dia tidak akan sebodoh itu mencari mati. Hanya akan memperlakukanmu seperti leluhur yang disembah. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sementara itu, di sisi lain, para prajurit dan jenderal tentara Zhenyuan seperti serigala dan harimau, mulai membersihkan medan perang. Pertempuran ini menghancurkan 1,2 juta pasukan koalisi. Menyebabkan 200.000 korban tewas dan luka-luka, 400.000 melarikan diri, dan 600.000 tawanan ditangkap. Awalnya, tentara Zhenyuan yang berjumlah 500.000 hanya menderita lebih dari 10.000 korban. Secara relatif, ini bisa disebut kemenangan telak. Dibandingkan dengan hasil pertempuran yang gemilang, itu sama sekali bukan apa-apa. Di antara mereka, tugasmu untuk membantai 10.000 orang. Diam-diam menembus angka 7.000. Kemudian, tatapan para prajurit dan jenderal pasukan koalisi ketika melihatmu. Tanpa basa-basi, mereka berteriak ketakutan dan menyatakan menyerah. Semua senjata dibuang jauh-jauh, kedua tangan diangkat tinggi dan berlutut di tanah. Takut jika sedikit saja membuatmu tidak senang, mereka akan langsung dipenggal olehmu. Setelah beberapa hari, di dalam ibu kota, badai berdarah lainnya terjadi. Mereka yang lolos sebelumnya, serta berbagai kekuatan keluarga bangsawan. Semua mengalami pembersihan besar-besaran. Satu persatu, rumah mereka disita dan keluarga mereka dibantai, atau sedang dalam perjalanan untuk disita dan dibantai. Emas dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya diangkut keluar dari rumah-rumah mewah, memenuhi kas negara yang semula agak kosong. Bahkan 8 gudang besar sementara dibangun untuk menampungnya. Kemudian kau mendirikan negara sendiri bernama Wu, dan membangun kembali kerajaan Wu di atas mayat dinasti Dafeng. Dihormati sebagai Kaisar Wu. Setelah itu, kau mengubah sistem, meningkatkan status para pendekar bela diri, orang-orang saleh, atau perwira dan tentara bangsawan. Setara dengan status pejabat sipil. Dia meniru sistem kekaisaran Qin kuno dari ingatan abad sebelumnya. Membangun sistem 3 istana, 9 menteri, dan kabupaten. Selain itu, 20 peringkat bangsawan militer mengikuti Zhao Chao. Beberapa hari kemudian, berita sensasional tentang pertempuran Kyoto, membunuh 18 raja dan adipati. Mustahil, ini sama sekali tidak mungkin. Apa-apaan ini? Berbagai teriakan tidak percaya yang serupa terdengar dari berbagai rumah. Pada hari ini, juga ada banyak peralatan indah yang hancur berkeping-keping. Namun, terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak, fakta tidak akan berubah karenanya. Dalam sekejap mata, dengan barisan pasukan Zhenyuan yang perkasa berdiri dengan mencolok di luar kota. Bagi mereka yang aktif dan kekuatan keluarga dari berbagai dinasti, ketika era yang tak terhentikan. Ketika arus tiba, mereka secara alami akan dengan senang hati memilih untuk mengambil alih. Oleh karena itu, tampaknya adegan merebut keluarga kerajaan menyebar di mana-mana, dan para penguasa kekuatan lokal itu satu persatu menunjukkan wajah menyanjung dan secara sukarela menyerah. Tentu saja, bukan berarti tidak ada orang yang keras kepala, tetapi Anda tidak memanjakan orang-orang ini. Di bawah kuku besi tentara Zhenyuan, para pemberontak dibunuh tanpa ampun, dan seluruh keluarga disita dan dimusnahkan. Serangkaian operasi bahkan lebih mahir. Hanya dalam 10 hari, dinasti Wu benar-benar menggantikan dinasti Dafeng. Berdiri di atas mayatnya dan merevitalisasi. Di Istana Kekaisaran Kyoto. Di aula utama, Anda duduk di kursi naga, melihat para pejabat pengadilan 11 Shu di bawah dan sejumlah besar tentara. Sedikit mengernyit. Setelah 2 putaran pembersihan, hanya sedikit mantan pejabat sipil yang masih hidup. Ditambah dengan munculnya sistem baru, posisi 3 permaisuri kosong, dan posisi 9 menteri juga diambil dari yang terpendek. Beberapa orang bertanggung jawab sementara. Ini tidak bisa terus berlanjut, meskipun hanya berhasil memberontak dalam mimpi. Tapi aku tidak ingin meninggalkan kekacauan. Terlebih lagi, ada poin evaluasi di akhir. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Sesaat kemudian, mendengarkan beberapa pejabat istana yang tersisa memohon untuk mengeluarkan dekret untuk mencari orang bijak untuk melayani negara. Anda memikirkannya dan setuju dengan permintaan untuk menjabat. Meskipun aku tidak ingin seperti ini. Tetapi wanita yang cakap sulit memasak tanpa beras. Bahkan jika Anda ingin belajar dari dinasti sebelumnya dan mengadakan ujian kekaisaran dan merekrut anak-anak dari keluarga miskin untuk menjadi pejabat. Tetapi saat ini tidak ada cukup orang yang melek huruf. Negara masih perlu beroperasi. Biarkan para bangsawan yang buta huruf itu. Dan para prajurit yang dipenuhi dengan yang mulia yang tak terkalahkan dan hanya ingin menyerbu ke depan. Memaksakan mereka untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Masih agak terlalu sulit.
Sekarang kita masih perlu merekrut beberapa orang untuk sementara. Ah, sudahlah. Itu juga dapat dianggap sebagai penggunaan limbah. Setelah pengadilan bubar, Anda kembali ke harem untuk melaporkan. Liu Yanran terus mengeluarkan dengan panik. Tanpa terasa, lebih dari 10 hari telah berlalu. Jauh di dalam istana, Anda berbaring di tempat tidur naga. Dengan ekspresi rasa setelahnya. Dan Liu Yanran meregangkan tubuhnya dan berkata dengan sangat malas. Hahaha, sekarang kamu tahu bahwa menaklukkan dunia itu mudah, tetapi memerintah dunia itu sulit, kan? Awalnya Wubian seperti ini, sakit kepala setiap hari karena berbagai hal. Kuharap kau bisa bertahan lebih lama. Mendengar kata-kata yang seolah mengandung makna ganda ini, kau mengangkat alismu dengan ekspresi geli. Tidak cukup lama? Kalau begitu, biar ku beri kalian pelajaran yang baik. Usai berkata demikian, ranjang naga berderi tanpa aba-aba. Sementara di sisi lain, para pejabat istana mengirim bawahan ke seluruh penjuru dinasti Wu untuk memohon orang, namun mengalami kegagalan besar. Beberapa sarjana sastra terkemuka. Orang tua ini sudah lanjut usia, biarlah kaisar baru mencari orang yang lebih mumpuni. Songke. Beberapa keluarga bangsawan berkata, sayangnya, kami saat ini tidak memiliki niat untuk menjabat. Beberapa keluarga terkemuka dengan warisan yang jauh. Hahaha, hanya seorang pendekar kasar yang pantas mendapat pelatihan tingkat 5? Enyahlah. Baik keluarga Kong maupun para cendekiawan lainnya tidak akan ada yang bersedia mengabdi pada negara yang merebut legitimasi dinasti agung. Situasi serupa muncul di berbagai tempat yang berbeda. Beberapa hari kemudian, di atas aula besar, kau mendengarkan laporan para pejabat istana dengan wajah sedih. Wajahmu sedingin es, lalu sorot matamu yang dingin mengungkapkan niat membunuh, dan nada bicaramu yang tenang mengandung amarah. Bagus, bagus sekali. Mereka benar-benar tidak tahu diri, karena mereka tidak bersedia mengabdi padaku. Maka tidak ada gunanya mereka hidup. Keluarga Meng, keluarga Gongsun, dan 16 keluarga lainnya, dosanya tak terampuni, bantai 10 keturunan mereka. Siapapun yang menghalangi, bunuh. Siapapun yang membangkang, bunuh. Siapapun yang menasihati, bunuh. Mendengar titah suci yang penuh dengan niat membunuh ini. Beberapa pejabat istana segera berlutut dan dengan lantang mencegah, Yang Mulia, tidak boleh. Tindakan ini pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri. Benar, Yang Mulia. Ini akan menghancurkan seluruh dinasti Wu dan juga akan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri. Pada saat itu, rakyat jelata akan berada dalam penderitaan yang mendalam. Mohon Yang Mulia untuk menarik kembali perintah ini. Jika tidak, maka hamba akan mati demi menasihati. Namun, menghadapi pernyataan seperti itu, kau malah menunjukkan ekspresi acuh tak acuh dan seringai dingin. Sepertinya kalian benar-benar tidak takut mati. Tapi, tidak perlu mati demi menasihati. Kalian baru saja melanggar satu aturan. Siapapun yang menasihati akan dibunuh tanpa ampun. Bawa orang, kirim mereka yang beberapa itu ke jalan, dan sekalian bantai seluruh keluarga mereka. Mendengar perkataan ini, beberapa orang yang berlutut itu langsung ketakutan hingga gemetar sekujur tubuh, lalu mata mereka memerah karena marah. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Seharusnya, dalam keadaan normal, seharusnya mundur dengan menggunakan kesempatan yang ada. Tetapi, pihak lain malah bersikeras dan benar-benar bersiap untuk membantai. Ketika diseret keluar dalam keadaan sekarat, dan menyadari bahwa mereka akan menemui jalan buntu, mereka langsung tidak peduli lagi dan mulai berteriak dan memaki. Kaisar yang bodoh, kau kaisar yang bodoh, pasti tidak akan mati dengan tenang. Kalian para pelaku kekerasan, tidak memiliki sedikit pun toleransi. Setelah mati, pasti akan menerima kutukan abadi. Aku akan menunggumu di jalan menuju dunia bawah. Namun, sikapmu sama sekali tidak berubah. Bagimu, seluruh dunia hanyalah mimpi. Tentu saja, lakukan apapun yang kau inginkan tanpa ragu. Karena keluarga-keluarga terhormat itu tidak layak, jangan salahkan aku karena membalikan meja. Jika tidak ingin bermain dengan baik, maka jangan bermain sama sekali. Dengan pisau daging di tangan, aku secara alami dapat membalikan dunia. Kebetulan, masih ada hampir 3.000 kepala untuk dihitung. Tidak ada rencana. Awalnya, ini disiapkan untuk mengisi posisi suku-suku asing lainnya, tetapi menggunakannya pada beberapa orang idiot yang tidak mengerti posisi mereka juga tidak ada salahnya. Pada saat yang sama, merpati-merpati terbang keluar dari ibu kota dengan membawa misi kejam, melintasi ribuan gunung dan sungai, langsung menuju setiap kota. Sementara para bangsawan dan keluarga terhormat itu bernyanyi dan menari. Setelah minum anggur, sekelompok orang tua dengan gembira minum sambil mengucapkan pernyataan kiamat serupa. Seorang perampas tahta biasa tanpa latar belakang atau warisan leluhur, hanya mengandalkan keberuntungan seperti tahi anjing untuk naik. Apakah dia layak untuk kita layani? Sungguh lelucon besar. Dinasti Dafeng melemah. 5 dinasti telah naik tahta secara tidak sah. Jika waktunya tepat di era modern, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menjelajahi posisi itu. Pembantaian besar-besaran terhadap pejabat sipil sama sekali tidak menghormati niat kita.
Bahkan mengangkat kusir ke posisi yang sebanding dengan pejabat sipil. Dinasti ini tidak akan bertahan lama. Namun, pada saat ini, sekelompok prajurit Zenyuan meraung dan mengejek saat masuk. Melihat ini, para cendekiawan terkejut dan kemudian berteriak dengan marah. Sialan, ini adalah keluarga Emurong. Beraninya kalian orang rendahan melakukan ini? Namun, sebelum selesai berbicara, vonis dingin seorang jenderal terdengar dari belakang prajurit. Keluarga Emurong. Dosanya tak terampuni. Atas perintah, sita seluruh keluarga dan musnahkan. Pada saat berikutnya, para prajurit dengan mata merah melambaikan senjata mereka dan mulai membantai dengan liar. Selama periode ini, kepala keluarga Emurong menyaksikan satu persatu kerabatnya. Satu persatu pilar loyalitas yang awalnya bisa membawa keluarga menuju kemakmuran, mati. Dia meraung dengan histeris. Dosanya tak terampuni. Sialan, dosa apa yang dilakukan keluarga Emurong saya? Setelah serangan balik, jenderal di belakang menyampaikan dengan tenang nama-nama kejahatan yang telah kau tetapkan. Tidak berdasar. Pada saat-saat terakhir kematiannya, kepala keluarga Emurong mendengar 3 kata ini, seolah-olah tersengat listrik. Hatiku bergetar hebat. Tidak berdasar, ini adalah kesalahan terbesar yang pernah dilimpahkan para pejabat sipil dinasti Yuan Dafeng padamu. Sekarang, itu digunakan untuk membantai keluarga dan kekuatan. Kepala keluarga Emurong sangat marah sehingga dia hendak melawan dan memaki ketika seorang prajurit melambaikan tangannya dan membunuhnya. Pada saat yang sama, keluarga Kong, keluarga Meng, keluarga Gongsun, 16 keluarga besar sastra terkemuka. Saling membantai dalam satu hari yang sama, 16 keluarga terkemuka musnah. Rangkaian peristiwa dahsyat ini menyapu seluruh dinasti Wu seperti badai, sebuah negara baru yang kuno. Seketika jatuh ke dalam kekacauan dan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dari ibu kota yang ramai hingga desa-desa terpencil, baik keluarga kaya maupun keluarga kecil. Semua gemetar dalam menghadapi berita buruk yang tiba-tiba ini, di jalanan dan ganggang, di kedai teh dan kedai minuman, di mana-mana orang berbisik-bisik. Kerumunan orang berdebat dengan cemas, mata mereka memancarkan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, sekaligus rasa gentar terhadap Anda, Jenderal Zenyuan Hou Lin Yaoxu. Ini bukan hanya hilangnya 16 keluarga, tetapi juga perubahan besar yang mengguncang bumi, akhir dari sebuah era. Era baru yang tidak diketahui dimulai. Setelah itu, para prajurit Zenyuan di setiap kota bergegas mencari daerah di mana buku-buku disembunyikan sesuai dengan keinginan Anda, dan kemudian merebut serta membakarnya. Siapapun yang mencoba menghalangi juga ditebas tanpa ragu-ragu. Seluruh proses pelaksanaan perintah tidak mengalami pengurangan sedikit pun, dan peristiwa berdarah terus terjadi di berbagai kota untuk sementara waktu. Banyak orang yang dihentikan ditebas dengan kejam. Ada putra bangsawan, cendekiawan, dan juga kekuatan seperti tetua klan. Buku-buku yang tak terhitung jumlahnya dibakar oleh api yang dahsyat, yang dipenuhi dengan teks dan jejak sejarah, tidak jauh dari sana. Ada juga banyak cendekiawan berpakaian jubah Konfusius putih, yang tampak berkulit putih, muntah dan menangis. Dengan maksud untuk meludah dan memarahi dengan panik, tetapi meskipun mereka berteriak dan memaki, tidak ada yang berani maju untuk menghentikan. Lagi pula, 7 atau 8 mayat ada di sana sebagai peringatan, para prajurit Zenyuan ini. Apapun itu, orang-orang yang membaca banyak buku, memiliki bakat luar biasa, dan memiliki reputasi cendekiawan tertinggi, adalah penghinaan besar. Mereka tetap ditebas hingga tewas dalam sekali tebasan. Dalam hati mereka, hanya perintah adikku yang berlaku. Tidak ada orang lain yang layak disebut, pada saat yang sama, di berbagai perkebunan mewah. Satu persatu praktisi Shijia yang merasa lebih unggul dari orang lain, wajah mereka penuh ketakutan, dan mereka terus memarahi dengan marah. Dinasti Wu telah kehilangan seorang penguasa yang bijaksana, dunia pasti akan menggulingkan Lin Yaoxu, orang yang kejam ini, dan mengangkat pasukan untuk menyerang Wu. Karena Anda tidak memberi kami, para praktisi Shijia, jalan untuk bertahan hidup, maka mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir, dan kemudian arus bawah melonjak. Satu persatu kekuatan mulai berkolusi, dalam 10 hari berikutnya, banyak rumor muncul di seluruh dinasti Wu. Adikku, Lin Yaoxu, si jenderal, adalah reinkarnasi iblis dan datang untuk membuat kekacauan di dunia. Konon, tinggi badan Lin Yaoxu mencapai 3 meter. Dia suka memakan daging manusia, kejam dan tidak manusiawi, bahwa rasa dinasti Wu tidak benar, dan pasti akan dihukum oleh surga. Segala macam nama buruk ditimpakan kepadamu, dan seketika itu juga kau seolah terdorong ke pusat badai. Menjadi tempat awal yang baru, reputasinya yang semula lumayan langsung merosot tajam, bahkan sampai menjadi bahan ejekan anak-anak. Pada saat yang sama, situasi di luar bergejolak dan terus berubah, tetapi di dalam istana kekaisaran, suasana tenang dan damai. Di atas aula utama. Ya, BB, berikan kematian yang pasti. Jika dalam 2 jam tidak bisa, akan dihukum 20 pukulan tongkat militer. Besok, pemeriksaan acak, sekali salah 10 pukulan tongkat militer. Hukuman tidak melibatkan orang bijak. Jika mati,
akan dimakamkan dengan standar 3 tingkat lebih rendah dari pengejaran angin. Kamu menunjuk huruf pinyin di model sederhana, sambil membaca sambil mengajar. Pada saat yang sama, tidak lupa mengeluarkan ancaman kematian. Di bawah, sekelompok jenderal dengan wajah sedih, dengan cemas menggaruk-garuk kepala. Ekspresi mereka hampir runtuh. Bagi para pria kasar yang buta huruf ini, hari-hari ini terasa seperti berada di neraka. Jika disuruh menyerbu dan menerjang garis depan, mereka pasti tidak akan ragu, mengangkat pedang dan langsung maju. Namun, sekarang mereka diminta untuk mengenali dan mempelajari huruf-huruf aneh itu, yang katanya bernama huruf pinyin. Ini benar-benar memaksakan kehendak pada orang lain. Namun, di bawah ancaman pukulan tongkat militer dan kematian, para pria kasar ini meledak dengan 1000% semangat binatang, dan berhasil mempelajari sebagian besar dalam waktu singkat. Meskipun pelafalannya sangat canggung, tetapi bagi Kier itu sudah merupakan awal yang sukses. 2 hari kemudian, masih di aula utama, Ling Yaozu menulis beberapa karakter sederhana, dengan pinyin di atasnya sebagai soal ujian. Setelah memanggil beberapa jenderal, semuanya bisa menjawab. Melihat ini, wajahmu memancarkan sedikit kegembiraan. Lumayan. Pelatihan kali ini cukup sampai di sini. Wajah para pria kasar ini langsung memancarkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Bagi mereka, belajar adalah seperti terjebak di neraka tanpa dasar. Kemudian, kamu berbicara lagi, tugas selanjutnya adalah mengajarkan huruf-huruf pinyin ini kepada semua prajurit yang berada di bawah komando kalian. Batas waktu sama seperti sebelumnya. Tindakan hukuman tidak ada bedanya sedikit pun. Jika belajar tidak berhasil, jangan salahkan tongkat militer yang tidak kenal ampun. Bahkan jika mati karena ini, akan dimakamkan dengan standar 3 tingkat lebih rendah. Akan dipasang bendera untuk menandainya, dan seterusnya. Prajurit bawahan harus menyerahkan ini kepada klan bangsawan menyerahkan kepada rakyat. Begitu kata-kata ini keluar, mata para jenderal berkilauan. Dengan cahaya yang membara, seolah-olah api semangat juang telah dinyalakan. Karena dirinya pintar, jadi ingin merobek kilau orang lain juga. Dunia berbeda tetapi niat dan pikiran sama. Pada saat ini, para jenderal menggosok-gosok tangan dengan tidak sabar. Ingin membiarkan bawahan membersihkan penderitaan yang mereka alami baru-baru ini. Segera, belasan klan bangsawan membawa setumpuk tebal kamus, dengan hati-hati membagikannya kepada para jenderal. Tepat pada saat ini, kata-katamu seperti angin dingin musim dingin yang menembus hati. Ini adalah kamus pinyin, ada teks universal. Di atas adalah pinyin, di bawah adalah penjelasannya. Setelah kembali, setiap orang harus membaca dan menghitung. Pemeriksaan akan dilakukan secara berkala. Begitulah. Mundur dari persidangan. Setelah mengatakan itu, para jenderal hanya bisa memasang wajah membosankan, memikul beban pikiran yang terasa berat. Zidian pergi begitu saja. Hanya ada kalian berdua di istana. Saat ini, kau berjalan cepat ke depan jendela. Menatap pemandangan di luar jendela dengan senyum tipis di wajahmu, aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa potensi manusia tidak terbatas. Di bawah ancaman kematian, bahkan setelah puluhan tahun buta huruf, mereka masih bisa belajar dengan keras. Tidak jauh dari sana, Liu yang bergegas mendekat, menatap pria di sampingnya yang semakin tidak bisa dipahami. Hatiku dipenuhi reruntuhan. Jika pencetakan huruf lepas diumumkan, itu pasti akan memicu peristiwa besar di dunia sastra. Menciptakan kemakmuran dinasti baru. Tetapi kau mengambil tindakan kekerasan, mempertaruhkan reputasi, dan secara paksa membunuh semua sarjana. Mendengar ini, kau mencibir, nadamu sedikit arogan. Tidak ada alasan, itu hanya mengikuti kehendak langit. Karena ada orang yang tidak ingin hidup, maka biarkan mereka semua mati saja. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Ketika itu diberlakukan secara paksa, semua orang biasa bisa membaca. Aku ingin melihat apa yang dibanggakan oleh para cendekiawan itu. Pasti pemandangan yang sangat menarik. Di waktu berikutnya, tentara Zhenyuan yang tak terhitung jumlahnya mengalami kesulitan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup mereka. Satu persatu, kepala mereka membentur dinding. Memelototi mata yang penuh darah, mengertakkan gigi untuk mencetak apa yang disebut huruf. Upaya pemberantasan buta huruf tentara Zhenyuan melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Abjad pinyin, yang pernah memberikan kontribusi besar untuk memberantas buta huruf bagi miliaran orang di dunia mimpi ini, juga menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki. Selain itu, ditambah dengan stimulasi bahaya kematian, pada dasarnya semua tentara dengan keras mengingat cara membacanya. Tidak ada orang bodoh sejak lahir di dunia ini. Hanya perlu fakta untuk memberikan sedikit dorongan. Semua masalah akan teratasi. Dalam proses ini, karakter sederhana juga menunjukkan keunggulannya. Sederhana, mudah dipahami, dan mudah ditulis. Tentu saja, kekuatan yang berbeda itu juga diam-diam mengumpulkan informasi terkait. Dikatakan bahwa malam itu, tidak tahu berapa banyak orang yang sangat marah sehingga menghancurkan peralatan yang lebih indah. Dalam pandangan mereka, membaca adalah hal yang sakral. Itu juga perilaku yang sangat mulia.
Hanya mereka yang memiliki keluarga kaya atau leluhur yang memiliki hak ini. Para petani, dan sebagainya. Mereka semua adalah kaki yang rendah, sama sekali tidak layak untuk membaca. Terlebih lagi, mereka semua membunuh semua yang berlalu. Semua buku dan pengetahuan. Bahkan karakter pun tidak dilepaskan. Jika kau benar-benar berhasil melakukannya. Bukankah orang-orang ini tidak akan lagi dapat mempertahankan status mereka yang tinggi? Mereka tidak bisa lagi menggunakan pengetahuan asal dan sebagainya. Untuk memperbudak orang lain, ini adalah hal yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh keluarga-keluarga bangsawan. Jadi, para konspirator dan ambisius yang awalnya ingin membuat persiapan yang memadai. Banyak yang berebut untuk melompat keluar, kelompok-kelompok yang disebut perampok gunung dan penjahat di dekat setiap kota, yang seharusnya sudah lama diberantas. Tumbuh seperti rumput liar, hari ini baru saja memberantas beberapa gelombang. Besok akan muncul lebih banyak lagi. Khusus untuk menghadapi rakyat jelata, selama pasukan penekan keluar kota untuk memberantas bandit, orang-orang itu akan menghilang atau melarikan diri. Untuk sementara waktu, para prajurit yang otaknya tidak cukup berpikir, menggaruk-garuk kepala dengan panik, tetapi tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. 3 hari kemudian, Anda yang berada di Istana Kekaisaran juga mengetahui situasi di berbagai tempat, dan cara Anda untuk ini sangat sederhana. Sesederhana dan membosankan seperti biasanya. Jika tidak dapat menemukan bandit, maka gantikan dengan kekuatan keluarga bangsawan. Sekalian merampas rumah mereka, dengan pisau di tangan, apa gunanya berbicara tentang alasan dan bermain otak, bunuh semua tanpa peduli apakah ada hubungannya atau tidak. Cukup dengan kecurigaan saja, lagi pula Anda bahkan tidak peduli dengan bau busuk Istana Mingseng, jadi tentu saja Anda melakukan sesuatu dengan tidak bermoral. Tak terhitung jumlahnya utusan menyampaikan dekret ini ke setiap kota, dan para prajurit yang bertanggung jawab atas penjagaan kota segera tersenyum lebar. Merasa bahwa masalah telah terpecahkan dengan mudah. Selain itu, kekaguman di hati mereka terhadap Anda telah mencapai puncaknya. Cara penanganan seperti ini benar-benar sesuai dengan mereka. Di dalam sebuah manor, gelas-gelas berdenting. Tawa terus-menerus, pada saat yang sama, berbagai ejekan terus keluar. Haha, kelompok orang kasar itu telah kami permainkan. Sekarang mungkin mereka pusing setiap hari. Ya, dunia ini pada akhirnya adalah dunia keluarga bangsawan. Orang bodoh sepertimu pantas memegang tahta? Cih, ulur sedikit waktu lagi. Ketika saatnya tiba, dengan satu panggilan, seluruh dunia akan memberontak. Lin Yaoxu kecil itu secara alami akan mati tanpa tempat untuk menguburnya. Namun, pada saat ini, para prajurit Zenyuan yang perkasa telah mengepung tempat ini. Melihat pemandangan ini, pelayan di pintu segera ketakutan dan pergi untuk melaporkan. Tidak baik, Tuan, tidak baik. Tuan, ada sekelompok tentara berkepala besar di luar pintu mengepung tempat ini, masing-masing membawa pisau, kedatangan mereka tidak baik. Mendengar kata-kata ini, semua orang segera marah dan bangun untuk memarahi. Sungguh pengawal kekaisaran. Ikut denganku untuk memeriksanya. Sekelompok bangsawan kecil begitu merajalela. Saudara Yo, kami akan mengikuti dan pergi tanpa rasa takut, biarkan orang-orang bodoh itu tidak berani bertindak gegabah. Benar, bagaimanapun juga, kami adalah keluarga bangsawan di Danyangjun ini, mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bangsawan dapat dengan mudah ditangani. Tepat pada saat kata-kata itu jatuh, pemimpin jenderal yang perkasa telah memimpin prajurit berat. Tanpa ragu-ragu, mendobrak gerbang dan menerobos masuk ke kediaman. Siapapun yang berani menghalangi akan dibantai dengan kejam oleh pedang tajam. Dalam sekejap mata, manor yang dulunya dipenuhi dengan nyanyian dan tarian yang indah, diselimuti oleh aura dingin dan membunuh. Detik berikutnya, suara seperti vonis mati segera bergema di seluruh penjuru. Klan di kota Danyang berkolusi dengan bandit, dosanya tidak terampuni. Atas perintah, sita seluruh keluarga dan musnahkan untuk memperingatkan teman sekelas. Bunuh, sambil berbicara, seorang jenderal memancarkan aura membunuh yang kuat, dengan santai membunuh pria parubaya berpakaian mewah di manor itu. Melihat adegan ini, kepala klan Yo melebarkan matanya, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan, berteriak dengan suara serak, apakah kalian punya bukti? Kami sama sekali tidak berkolusi. Ini adalah fitnah, ini adalah jebakan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, jenderal itu tertawa terbahak-bahak dengan nada menghina. Bukti? Yang mulia berkata kalian berkolusi dengan bandit, cukup kan? Bunuh mereka semua, jangan sisakan satupun. Tidak jauh dari sana, beberapa orang Shijia lainnya yang datang sebagai tamu. Yang memiliki hubungan erat dengan keluarga Yo. Mereka hanya datang sebagai tamu. Ya, kami tidak akrab dengan keluarga Yo, Tuan. Sayangnya, sebelum mereka dapat mengatakan apapun, jenderal itu membentak dengan kasar. HMPH, jenderal ini tidak peduli apakah kalian memiliki hubungan atau tidak. Karena kalian berani datang sebagai tamu, maka kalian bersalah dengan mereka. Bunuh mereka semua. Sambil berbicara, dia tidak menunggu orang-orang itu memohon atau mengatakan hal lain. Dia mengangkat pedangnya dan dengan cepat menebas mereka. Pada saat yang sama, para prajurit juga membantai dengan kejam.
senjata di tangan mereka berkilauan. Dengan cahaya dingin, diwarnai merah tua. Dalam waktu singkat, berbagai macam jeritan bergema di dalam manor. Rumput yang dipangkas dengan hati-hati diwarnai dengan warna tragis oleh darah merah tua. Mayat-mayat berserakan di mana-mana, kadang-kadang suara lemah masih bisa terdengar. Itu adalah kehidupan yang belum sepenuhnya menghilang, berjuang dalam keputusasaan. Tetapi yang menunggu mereka selanjutnya bukanlah penyelamatan, melainkan tebasan tanpa ampun dari para prajurit tentara Zhenyuan. Apa itu selamat dari pembantaian keluarga? Itu tidak ada. Kepala kalian akan dipenggal. Setelah dengan cepat memusnahkan seorang Shijia, jenderal itu membawa sebagian besar prajurit untuk terus membantai yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Seperti roda sejarah yang berputar, adegan penyitaan dan pemusnahan keluarga yang pernah terjadi di ibu kota terjadi lagi di setiap kota. Dalam satu hari, kekuatan Shijia yang ditinggalkan oleh dinasti Dafeng langsung dimusnahkan 2/3. Bahkan sebelum mereka benar-benar mulai memberontak dan merebut kekuasaan, secara tidak terduga, mereka melakukan serangan mendadak, memusnahkan mereka dalam kuncup bahaya. Meskipun orang-orang pintar di antara keluarga Shijia ini tidak berpikir untuk ekspedisi ke utara, tetapi perlahan-lahan melakukan reformasi. Tidak, kalian langsung menggunakan kekerasan untuk memberitahu Shijia, entah menyerah atau mati, tidak ada pilihan lain. Pada hari ini, darah yang mengalir di wilayah dinasti Wu cukup untuk membentuk sungai besar. Keesokan paginya, mayat-mayat di setiap kota dimuat ke dalam gerobak dan terus-menerus dibawa ke kuburan massal di luar kota. Nasib orang-orang miskin dan sengsara, sekarang para bangsawan masa lalu ini juga mengalami nasib yang sama. Dan sepertiga sisanya dari keluarga Xi, setelah mendengar berita terkait, semuanya menciut setelah diperintahkan. Sebagian besar keluarga Xi menyerah, hanya meminta untuk menjadi warga negara yang patuh dan tidak lagi mencari masalah. Hanya sebagian kecil yang menyerah tetapi masih menyimpan kebencian dan dendam. Ingin bertaruh dengan putus asa, tetapi pengawal dan martir Zhao Ji tanpa ampun dibantai oleh tentara penindas yang didukung oleh asisten setelah meneriakkan slogan. Setelah melepaskan pembantaian, kekuatan keras sudah cukup untuk menghapus semua ketidaktaatan. Adapun seluruh proses, rakyat jelata yang sebenarnya itu tidak terlalu terganggu. Lagi pula targetnya bukan mereka, paling-paling mereka takut dan pulang ke rumah. Mungkin sedikit ketakutan. Selain itu mungkin akan ada lebih banyak bahan pembicaraan besok, apakah kekuatan keluarga bangsawan itu dimusnahkan atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan mereka, mendengar para jenderal melaporkan kemajuan pemusnahan keluarga bangsawan di berbagai tempat. Yang mulia, keluarga Qiu, keluarga Cheng, keluarga Zheng, keluarga Wang, keluarga Song, DLL. Semuanya dimusnahkan dan disita, memperoleh 21 juta tael perak, 4 juta tael emas, giok zamrud, barang antik, lukisan terkenal, dan lebih dari 3.600 item lainnya. 500.000 MU tanah, keluarga Xie dari Danzhou, keluarga Tu, keluarga Lou, DLL. Juga sama, memperoleh 18 juta tael perak. 400.000 MU tanah, keluarga Li dari Yangcheng juga sama, 30 juta perak. 600.000 MU tanah yang disita. Pada saat ini, angka-angka yang berlebihan satu persatu keluar dari mulut para jenderal yang wajahnya memerah. Dengan nada yang sedikit bersemangat, dan tidak jauh dari sana, Liu Yanran mendengar kulit kepalanya mati rasa dan wajahnya linglung. Meskipun dia tahu bahwa keluarga bangsawan sangat kaya ketika dia menggeledah rumah di ibu kota sebelumnya, dia tidak pernah menyangka. Di berbagai kota, tempat-tempat terpencil yang pernah ada di matanya, kekuatan keluarga bangsawan itu memiliki gunung emas yang menumpuk, kekayaan Jiayi yang begitu mengerikan. Bahkan puluhan kali lebih tinggi dari jumlah total pajak seluruh dinasti Dafeng selama bertahun-tahun. Saat ini senyum tipis tergantung di wajahmu. Sungguh dinasti yang mengalir dan keluarga bangsawan yang kokoh, tetapi sayang sekali bertemu denganku. Anggap saja mereka tidak beruntung, karena 2/3 telah dimusnahkan. Maka sepertiga sisanya juga tidak perlu ada, perintahkan. Mulai hari ini, umumkan kebijakan baru, semua tanah disita menjadi milik negara dan dikompensasi sesuai dengan harga pasar rata-rata. Sejak saat itu, petani dibagikan tanah secara gratis sesuai dengan jumlah penduduk, hanya memiliki hak untuk menyewa dan menggunakan, tidak memiliki hak untuk membeli dan menjual. Sepertiga dari panen diserahkan ke kas negara. 7 sisanya disimpan untuk penggunaan sendiri dan dapat dibeli dan dijual sendiri. Ada juga tim pengumpul pajak komersial khusus yang didirikan. Tingkatkan standar pajak komersial, untuk sementara ditetapkan sesuai dengan penyerahan laba dari setiap transaksi, yang menyembunyikan, menghindari, dan menggelapkan pajak. Didenda 100 kali lipat untuk pertama kalinya, didenda 1000 kali lipat untuk kedua kalinya, dan rumah disita dan keluarga dimusnahkan untuk ketiga kalinya. Mulai hari ini, hapuskan semua kontrak perbudakan. Semua kontrak utang juga dibatalkan, mereka yang mengejar tanpa izin akan dibunuh. Berbagai kebijakan mengalir deras dari bibirmu seperti air yang meresap, membuat para jenderal dan menteri terpana dan bingung. Sementara juru tulis di samping mencatat dengan bingung, hatinya bergetar hebat. Setelah audiensi, banyak pekerja bergegas kembali. Bersiap untuk melaksanakan dekretmu.
Di dalam aula, hanya tersisa 2 orang. Selanjutnya, seperti biasa, tibalah saatnya untuk kompensasi yang dinanti-nantikan. Setelah 2,5 jam, pertempuran dihentikan sementara untuk istirahat. Zhen Yanran berbaring miring dengan malas. Bibirnya yang putih dan lembut bergerak sedikit, membawa sedikit makna yang rumit. Apakah ini semua sudah kau rencanakan? Menumpuk dan mengumpulkan kekayaan, membagi tanah, dan memelihara anak pungut. Tuan Wenzi mengangkat alisnya, melirik mantan pejuang Dafeng yang renta dan tambun itu. Namun, dia membuka mulutnya dengan diam-diam. 2% dari kelas keluarga bangsawan mengendalikan 98% sumber daya. Sayangnya, mereka tidak cukup kuat. Alis Zhen Yanran sedikit bergerak. Untungnya, mereka semua dibunuh. Dengan begitu, 98% itu akan menjadi milik pengadilan. Sisanya adalah membagi kembali keuntungan ini. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya dekret kekaisaran, mereka yang baru saja belajar aksara sederhana menjadi petugas propaganda wajib terbaik di kota. Hanya dalam beberapa hari, bahkan para petani di pedesaan. Bagi kaum rendahan, ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang sangat menggembirakan. Hutang kepada mantan tuan tanah semuanya dibatalkan. Masa lalu menjual anak dan menjadi budak juga digulingkan sesuai dengan keinginanmu. Selain itu, ada tanah gratis untuk digarap. Dan hanya perlu menyerahkan 30% hasil panen. Sementara itu, di perkebunan mewah lainnya, sekali lagi terdengar makian dan perusakan. Lin Yao sialan, apakah dia ingin memusnahkan kita? Pajak komersial harus dibayar 30%. Apakah adik kelimanya tidak menganggap kita sebagai manusia? Dia benar-benar memberikan tanah kepada para petani dan hanya meminta 30%. Mengapa harga militer dibeli secara paksa? Apa bedanya dengan perampokan? Kontrak dibatalkan? Tidak mungkin. Apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak melepaskannya? Saat ini, tidak hanya sepertiga dari kekuatan keluarga bangsawan yang tersisa itu mulai menjadi panik, bahkan para pedagang yang dulu mengandalkan pembelian dan penjualan juga mulai gelisah.